Kisah ini dimulai dengan seorang pria berdiri di puncak tubuh yang telah gugur. Angin dingin berhembus membawa aroma kehancuran dan pengkhianatan. Dengan suara berat yang dipenuhi kepedihan, ia mempertanyakan kepada Louis mengapa semua ini terjadi padanya. Mengingat bagaimana mereka pernah seperti saudara, bertarung bersama melewati hidup dan mati bersama, saling menjaga dalam setiap pertempuran tanpa pernah meragukan satu sama lain. Namun, tatapan Louis tetap dingin dan tak tergoyahkan saat ia mengingatkan Yunce tentang awal mula bencana, ketika makhluk-makhluk mengerikan muncul dari celah ruang yang aneh, menyebarkan kekacauan ke seluruh dunia. Seiring waktu, celah-celah itu dikenal sebagai dungeon, dan mereka yang bersentuhan dengannya memperoleh kekuatan misterius yang disebut kelas. Demi menghadapi ancaman itu, dibentuklah inti kelas untuk menaklukkan dungeon, dan mereka maju dari kemenangan ke kemenangan. Namun, tatapan Louis kemudian berubah tajam saat ia menatap Yunce, mengungkapkan bahwa justru karena alasan itulah ia harus disingkirkan. Yunce telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Pengguna kelas yang terlalu kuat mampu mengguncang tatanan kekaisaran, dan Yunce yang telah melampaui bahkan peringkat Triple S adalah ancaman terbesar. Kekuatan tertinggi harus tetap berada di tangan keluarga kerajaan, karena hanya dengan cara itu, kekaisaran dapat tetap stabil. Dengan mata yang menyala oleh amarah dan kekecewaan, Yunce mempertanyakan apakah itu hanya alasan untuk menghabisi keluarganya dan rekan-rekannya. Namun dengan tatapan penuh niat dingin, Louis menegaskan bahwa semua ini dilakukan demi stabilitas kekaisaran. Tepat sebelum Yunce sempat mengambil napas lagi, sebuah ledakan dahsyat terjadi, mengungkapkan bahwa Louis telah lama memasang jebakan pada zirahnya secara diam-diam. Ledakan itu juga menyuntikkan racun mematikan ke dalam luka-lukanya. Louis mengetahui bahwa setelah pertempuran tingkat SSS, Yunce tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk memastikan segalanya, Louis bahkan telah menyiapkan seluruh pasukan, menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dalam detik-detik terakhirnya, kenangan masa lalu bersama Louis mulai memenuhi pikirannya. Kenangan tentang kepercayaan yang kini telah hancur sepenuhnya. Pada saat itulah, kemampuan tersembunyinya, Mirror World, memenuhi syarat untuk aktif. Mirror World, kemampuan tersembunyi peringkat SSS, adalah kekuatan tertinggi yang mampu membalikkan segalanya. Kehidupannya berakhir, dan jiwanya tenggelam ke dalam sebuah danau yang sunyi dan gelap. Puluhan tahun berlalu, dan di tepi danau itu, sepasang remaja sedang mengikat seorang remaja lain, mengikatnya ke pohon dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam air berulang kali. Salah satu dari mereka menghantam perutnya dan menyuruh temannya menenggelamkannya lagi. Mereka terus memperlakukannya dengan kejam sambil mengejeknya tanpa rasa iba, memutuskan untuk menahannya lebih lama di bawah air sebagai pelajaran jika ia terus berpura-pura. Ekspresi ketakutannya tampak menghibur bagi mereka, dan mereka berencana menariknya keluar hanya untuk kembali menyakitinya beberapa kali lagi. Remaja itu tidak lagi mampu menahan napasnya. Pikirannya dipenuhi kebingungan mengapa ia selalu menjadi pihak yang menderita. Pada saat itulah, jiwa Yunce mulai terbangun. Seorang remaja berkacamata berlari mendekati para pelaku dan memohon agar mereka berhenti, memperingatkan bahwa korban itu bisa kehilangan nyawanya. Salah satu pelaku berbalik dengan tatapan angkuh dan mengatakan bahwa jika ia benar-benar berada di ambang kematian, maka ia seharusnya menyembuhkan dirinya sendiri, karena itulah fungsi seorang canter, meskipun ia tahu itu tidak akan banyak membantu. Ia juga menyebut remaja berkacamata itu sebagai seorang munafik, karena dialah yang memimpin mereka untuk menemukan korban tersebut, sehingga jika sesuatu yang buruk terjadi, maka itu adalah kesalahannya. Remaja berkacamata itu panik dan menjelaskan bahwa ia hanya melakukannya karena dipaksa. Namun hal itu justru membuat pelaku semakin marah dan bersiap menyerangnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya kuat mulai memancar dari danau. Para pelaku segera melarikan diri dalam ketakutan, berteriak bahwa dungeon telah muncul, dan mereka harus melarikan diri, karena dungeon baru di luar kemampuan mereka. Remaja berkacamata itu tetap terpaku pada korban tersebut, melihat tubuhnya masih tenggelam di air, dan tanpa ragu, ia berlari menuju tali untuk menyelamatkannya. Namun pada saat itu, danau tersebut mengering sepenuhnya, dan makhluk-makhluk mengerikan mulai bermunculan dari dasar yang retak. Remaja berkacamata itu mulai melepaskan ikatan dengan tangan gemetar. Saat perhatiannya teralihkan, salah satu makhluk melompat ke arahnya. Namun tepat pada saat itu, remaja yang sebelumnya terikat tali tiba-tiba menarik pakaiannya dan menyelamatkannya dari serangan. Ia kemudian mengulurkan tangannya dan menggunakan kemampuan bernama
Glacial Impact. Sistem segera memberitahu bahwa ia telah menggunakan Basic Heal pada Minor Demon A, namun tindakan itu gagal karena HP target sudah penuh. Remaja berkacamata itu panik, tidak mengerti mengapa ia justru memulihkan makhluk itu. Ketika makhluk itu mencoba menyerang lagi, ia memanggil perisai dan berhasil menahan serangan itu tepat pada waktunya. Saat Yunce membuka jendela informasi, ia melihat nama tubuh ini adalah Yunce dan kelasnya adalah Chanter. Ia segera menyadari bahwa ia telah menggunakan kemampuan penyembuhan dan bahwa ini bukan tubuh aslinya. Biasanya, ketika seseorang bersentuhan dengan dungeon, mereka akan terikat dengan sistem dan memperoleh kelas awal secara acak yang tidak dapat diubah. Setelah itu, mereka akan berkembang melalui dungeon, memperoleh kekuatan dan kemampuan sesuai kelas mereka. Namun Yunce dulunya adalah seorang warrior yang telah mencapai puncak kekuatan. Ia mengingat bagaimana ia menggunakan kemampuan Mirror World sebelum segalanya berakhir, dan bagaimana ia terperangkap dalam dunia cermin itu, sampai ia mendengar jeritan terakhir remaja ini. Ia akhirnya memahami bahwa ia telah dihidupkan kembali di tubuh Yunce. Meski ini bukan situasi yang ia harapkan, ia tetap bersyukur karena telah diberikan kesempatan kedua untuk membalas pengkhianatan yang telah menghancurkan segalanya. Remaja berkacamata itu memberitahu Yunce bahwa makhluk-makhluk itu telah mengepung mereka dan memohon bantuan segera, karena ia hanya mampu menghadapi 3 makhluk sekaligus. Yunce menyadari tubuh ini terlalu lemah, bahkan makhluk kecil ini pun berada di luar kemampuannya. Dan dengan kecepatan mereka, ia bahkan tidak mampu melarikan diri. Saat membuka jendela kemampuan, ia menyadari semuanya hampir tidak berguna. Basic Heal hanya memulihkan 1 hingga 4 HP, sementara Entangling Vines memanggil tanaman merambat untuk menahan 1 musuh dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Kelas Chanter terlalu lemah. Kekuatan utamanya berada pada dukungan, namun kalah dalam hampir semua peran lain. Tidak heran kelas ini selalu dipandang rendah. Untuk sementara, dengan naluri bertarung lamanya, ia hanya mampu bertahan sesaat. Yunce menghindari serangan makhluk itu, menyadari ia harus menemukan jalan keluar dengan cepat sebelum stamina tubuh ini habis sepenuhnya. Kini, kemampuan tersembunyi Mirror World adalah satu-satunya harapannya. Ia mencoba menggunakan kemampuan itu tanpa sepenuhnya memahami cara kerjanya, menyentuh makhluk itu. Namun kemampuan itu gagal karena syaratnya belum terpenuhi. Ia tidak tahu apakah levelnya terlalu rendah atau apakah kemampuan itu membutuhkan cermin sungguhan. Ia mencoba lagi, namun kembali gagal karena levelnya tidak mencukupi. Dari situ ia menyimpulkan bahwa Mirror World membutuhkan permukaan reflektif untuk diaktifkan. Masalah level belum dapat diatasi, jadi ia mencoba target lain. Ia menggunakan kemampuan itu pada senjata makhluk tersebut, namun kembali gagal karena levelnya tidak cukup. Ia bahkan mencoba beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Kemampuan itu menolak untuk aktif, seolah menunggu syarat tertentu yang belum terpenuhi. Sementara bahaya terus mendekat tanpa memberi waktu untuk ragu. Pemuda berkacamata itu dilanda kepanikan, suaranya dipenuhi keputusasaan saat ia memperingatkan Yunce agar berhenti membuang waktu dengan kemampuan yang tampak tidak berguna, karena ia sendiri merasa tidak akan mampu bertahan lebih lama. Tiba-tiba, semburan energi jatuh dari langit seperti meteor yang menghantam kenyataan, dan dari dalam cahaya itu muncul sosok mengerikan, seekor monster yang dikenal sebagai Malformed Overlord level 10. Wajah pemuda berkacamata itu langsung memucat, kesadarannya dipenuhi keyakinan suram bahwa akhir mereka telah tiba, karena monster elit seperti itu hanya dapat dihadapi oleh petarung dengan level setidaknya setara. Namun, kengerian itu belum mencapai puncaknya. Satu demi satu, semburan energi lain mulai turun dari langit seperti hujan kehancuran yang tak terelakkan. Matanya melebar dipenuhi ketakutan, tubuhnya kehilangan kekuatan hingga ia terjatuh ke tanah. Di hadapan mereka, ratusan monster ganas bermunculan, memancarkan aura ancaman yang membuat udara terasa berat. Sementara Yunce masih berusaha menggunakan kemampuannya, para monster itu mulai bergerak maju. Langkah mereka mengguncang tanah saat mereka menyerbu tanpa ampun. Yunce mencoba menggunakan kemampuannya pada batu di sekitarnya, namun tidak terjadi apa-apa. Membuatnya bertanya-tanya apakah perbedaan level yang terlalu besar menjadi penyebab kegagalan itu. Ia segera mengalihkan perhatiannya ke penghalang darurat milik pria tersebut, mencoba menggunakan kemampuannya di sana, tetapi sistem segera memberitahunya bahwa usaha itu gagal, karena kemampuan milik orang lain tidak dapat dibalik. Namun, alih-alih putus asa, sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya.
Ia menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Jika ia tidak dapat membalik kemampuan orang lain, maka ia pasti dapat membalik kemampuannya sendiri. Tanpa ragu, Yunche menggunakan kemampuan itu pada dirinya sendiri. Seketika, sistem menunjukkan bahwa Mirror World telah berhasil membalik kemampuan Entangling Vine miliknya. Yunche mengaktifkan Chaotic Thorns. Dalam sekejap, kemampuan itu berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, dan ribuan duri tiba-tiba meledak keluar dari tanah seperti makhluk hidup yang haus akan kekacauan. Ketika salah satu monster mencoba menyerang pria tersebut, monster lain yang diselimuti aura merah justru berbalik menyerangnya, menyelamatkan Xiaoji secara tidak terduga. Xiaoji diliputi kebingungan, tidak memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Namun, Yunche mengerti sepenuhnya. Efek kemampuan itu telah benar-benar terbalik. Jika sebelumnya Entangling Vine hanya berfungsi untuk menahan satu musuh, dengan kemungkinan kecil membuatnya tidak dapat bergerak, maka versi terbaliknya, Chaotic Thorns, kini menciptakan duri yang menyerang target dan memiliki kemungkinan untuk menimbulkan efek kebingungan. Akibatnya, para monster mulai saling menyerang satu sama lain, kehilangan kendali atas kesadaran mereka sendiri. Efek kebingungan itu memaksa mereka menyerang target secara acak, mengubah medan pertempuran menjadi kekacauan total. Yunche tidak dapat menahan senyumnya. Kemampuan yang sebelumnya dianggap tidak berguna, kini berubah menjadi kekuatan yang luar biasa setelah dibalik. Hal itu membuatnya mulai membayangkan kemungkinan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika semua kemampuannya dibalik? Mirror World benar-benar pantas menyandang reputasinya sebagai kemampuan tersembunyi, peringkat SSS. Kemampuan ini bukan hanya membalik efek kemampuan, tetapi juga memperkuatnya secara keseluruhan. Ia menyadari bahwa jika ia menggunakan versi asli tanpa pembalikan, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah, dan durasi efeknya mungkin hanya berlangsung 1 detik, jauh dari kekuatan yang ia rasakan sekarang. Yunche meraih sebuah pedang yang tertancap di tanah. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran yang membara. Perhatiannya kemudian tertuju pada kemampuan Empowered Strike. Kemampuan itu menghabiskan 20 poin mana, bertahan selama 30 detik, dan memberikan peningkatan serangan sebesar 5% kepada satu target, dengan efek yang berakhir ketika mana dikonsumsi. Namun, ketika Yunche membalik kemampuan itu, kemampuan tersebut berubah menjadi Trick Blade. Kini, kemampuan itu menghabiskan 40 poin mana, bertahan selama 60 detik, dan memberikan peningkatan serangan sebesar 10% setiap kali mana dikonsumsi. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Trick Blade. Pedangnya langsung memancarkan aura kekuatan yang menggetarkan udara di sekitarnya. Ia segera menyadari bahwa setiap penggunaan kemampuan akan meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 10%. Trick Blade kini aktif, dengan durasi tersisa 60 detik, dan hanya dengan mengaktifkannya saja, setiap konsumsi mana akan memperkuat serangannya. Potensi kemampuan ini terasa benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, Yunche naik level dan mencapai level 6. Ia memperhatikan bahwa banyak monster telah tumbang akibat pertarungan mereka sendiri, dan ia menyadari bahwa setiap monster memberikan pengalaman yang cukup besar. Ketika salah satu monster mencoba menyerangnya secara tiba-tiba, Yunche bereaksi tepat waktu dan menahan serangan itu. Ia melihat bilas statusnya sendiri, menunjukkan bahwa ia memiliki 480 HP dan 120 poin mana. Ia juga menyadari bahwa kenaikan level sepenuhnya memulihkan mana miliknya. Melihat kekacauan yang masih berlangsung di antara para monster, ia memutuskan untuk menguji Trick Blade lebih jauh. Yunche kembali mengaktifkan Chaotic Thorns, mengonsumsi mana, dan efek Trick Blade langsung bereaksi. Mana miliknya menurun dengan cepat, namun kekuatan serangannya terus meningkat sebesar 10% setiap kali mana dikonsumsi. Kini, ia hanya memiliki 12 poin mana, tetapi kekuatan serangannya telah meningkat sebesar 120%. Dengan Trick Blade masih memiliki sisa durasi 445 detik. Matanya bersinar penuh keyakinan saat ia mengunci pandangannya pada salah satu monster yang menyerangnya. Ia menyadari bahwa kemampuan ini benar-benar melampaui batas normal, memungkinkannya mencapai kekuatan serangan 2,2 kali lipat dengan cara yang begitu mudah. Saat monster itu menyerang, Yunche menangkis serangan tersebut dengan presisi, bergerak cepat ke belakang monster itu, lalu melancarkan 2 serangan tajam yang melukai punggung dan perutnya. Xiaoji menyaksikan semua itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Ia hampir tidak percaya bahwa sosok di hadapannya adalah Yunche. Ia tidak mengerti bagaimana seorang chanter level 5 dapat memiliki kemampuan seperti itu.
Dan sejak kapan Chanter memiliki kekuatan seperti ini? Yunce terus bertarung tanpa henti, menghadapi para monster satu persatu dengan status level 6, 120 poin mana, dan regenerasi 1 mana per detik. Ia menyadari bahwa secara teori, ia dapat mencapai kekuatan serangan hingga 2,3 kali lipat. Dalam sekejap, ia berhasil mengalahkan monster elite level 11, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ia memahami bahwa kekuatannya saat ini sudah cukup untuk menghadapi monster elite level 11, meskipun masih berada di batas kemampuannya. Namun, tiba-tiba tanah di hadapannya bergetar hebat. Sebuah tangan muncul dari dalam tanah, memecah permukaan seperti sesuatu yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Perhatian Yunce langsung terkunci pada pemandangan itu. Tak lama kemudian, sosok mengerikan muncul sepenuhnya. Seekor monster level 21 bernama Battle Fiend Chimera bangkit dari tanah dan mengaum dengan kekuatan yang mengguncang udara. Monster itu segera berbalik dan menghancurkan monster-monster yang lebih kecil hanya dalam satu gerakan. Mata Xiaoji dipenuhi ketakutan yang mendalam. Namun, di sisi lain, Yunce justru merasa terkejut sekaligus waspada, menyadari bahwa sebuah bos tersembunyi level 21 muncul di dalam dungeon ini. Bos itu langsung menyerbu ke arahnya. Yunce mencoba menggunakan Chaotic Thorns, tetapi kemampuan itu gagal. Monster tersebut kebal terhadap efek kekacauan. Tepat sebelum monster itu mencapai Yunce, Xiaoji melangkah maju dan memanggil perisainya, berdiri di garis depan. Yunce terkejut melihat tindakan itu, dan tak lama kemudian ia melihat sosok yang dikenalnya. Seorang pemuda berambut pirang memarahinya, memperingatkannya karena maju tanpa berpikir panjang. Mata Yunce melebar. Dalam sekejap berikutnya, bos itu menyerang dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan perisai yang dipanggil Xiaoji, dan menghantam tubuhnya, hingga terlempar keras ke tanah. Yunce segera berlari menghampirinya. Ia mengulurkan tangan dan menggunakan kemampuannya. Ia mengaktifkan Basic Heal pada Xiaoji, memulihkan 1 HP dengan mengorbankan mana, menyisakan 54 poin mana. Efek Trick Blade langsung aktif, meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 10%. Ia kembali menggunakan Basic Heal, dan kali ini efek kritis terjadi, memulihkan 5 HP. Mana miliknya kini hanya tersisa 1 poin. Ia menyadari betapa lemahnya kemampuan penyembuhan seorang Chanter. Namun, ia tetap bertanya pada Xiaoji apakah ia memiliki ramuan pemulihan. Xiaoji mengatakan bahwa ia memiliki 1 ramuan darurat, dan Yunce segera memintanya untuk menggunakannya. Sementara itu, Trick Blade masih aktif, dengan sisa durasi 85 detik, dan Yunce tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sang bos mulai menyingkirkan para monster lainnya tanpa ampun, membuat suasana medan pertarungan semakin mencekam. Yunce menyadari dengan sangat jelas bahwa dirinya belum sebanding dengan kekuatan bos tersebut. Namun para monster kecil hampir seluruhnya telah dilumpuhkan, dan sebuah rencana telah tersusun rapi di benaknya. Sambil memperlihatkan bilah senjatanya yang berkilau, ia meminta Xiaoji untuk bertahan selama 1 menit, karena ia akan mengalahkan para monster yang tersisa. Membuat Xiaoji tertegun tak percaya. Yunce bergerak secepat kilat, seolah sambaran petir yang membelah langit menghantam para monster hingga tak lagi mampu bangkit. Durasi Trick Blade miliknya sempat mencapai 0, namun ia naik level dan memulihkan HP serta mana hingga 80/120. Tanpa membuang waktu, ia kembali mengaktifkan Trick Blade dengan menggunakan Chaotic Thorns berulang kali. Setiap konsumsi mana memicu efek Trick Blade, meningkatkan daya serangnya sebesar 10% pada setiap aktivasi. Ia tahu bahwa untuk menaklukkan bos itu, ia membutuhkan setidaknya peningkatan serangan sebesar 400%. Ia kembali membersihkan monster-monster yang tersisa, dan saat naik level lagi, mana miliknya pulih menjadi 110. Ia mengaktifkan Chaotic Thorns, memperoleh tambahan 10% kerusakan serangan, sementara mana turun menjadi 101. Ia mengulanginya lagi, meraih tambahan 10% berikutnya saat mana menyusut menjadi 92. Ia menyadari bahwa ia harus mengaktifkan Chaotic Thorns sebanyak 40 kali dalam 50 detik, yang berarti ia harus mencapai level 10. Xiaoji terpaku dalam keterkejutan, tak mampu mempercayai apa yang dilihatnya ketika Yunce terus naik level berkali-kali. Sang bos bersiap melancarkan serangan, namun tubuh Yunce mulai memancarkan cahaya. Kini ia telah mencapai level 12 dengan Trick Blade yang meningkat hingga 510% dan durasi 9 detik, lebih dari cukup untuk menghadapi bos tersebut. Yunce melesat seperti kilat,
melumpuhkan salah satu lengannya, lalu muncul di belakangnya dan melancarkan rentetan tebasan beruntun yang membuat makhluk itu meraung kesakitan. Bahkan sebelum sempat bereaksi, tubuh monster itu telah terbelah dan runtuh. Dalam sekejap mata, ia berhasil menaklukkan bos level 21 dengan lebih dari 10.000 HP. Setelah mengalahkan bos itu, Yunce naik 3 level sekaligus dan kini berada di level 15. Xiaoji masih terpaku, tak tahu apakah ia sedang bermimpi, bertanya-tanya apakah seorang chanter level 5 benar-benar baru saja menaklukkan dungeon baru sendirian. Dengan tumbangnya penguasa dungeon, tempat itu pun dinyatakan bersih. Ia mendekat dan memastikan bahwa sosok di hadapannya benar-benar Yunce. Para monster menjatuhkan berbagai item, dan sistem memberi notifikasi kepada Yunce untuk mengumpulkannya. Xiaoji ingin tahu bagaimana Yunce bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Yunce mulai mengingat masa lalunya, dan saat melihat wajah Xiaoji, ia bertanya tentang hubungannya dengan Xiao Benben. Xiaoji kembali terkejut karena tak mengerti bagaimana Yunce mengetahui nama panggilan kakek buyutnya. Yunce pun sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Xiaoji ternyata adalah cicit dari Xiao Benben. Kenangan tentang Xiao Benben perlahan muncul kembali, dan matanya dipenuhi kesedihan saat mengingat bahwa semua orang yang dikenalnya dahulu telah disingkirkan oleh Lui. Ketika ia hendak bertanya lebih jauh tentang Xiao Benben, Xiaoji memalingkan wajah dan mengatakan bahwa tak perlu membicarakannya saat itu. Jika Yunce tidak ingin menjawab pertanyaannya, ia tidak perlu berkata apa-apa, dan tak ada alasan untuk mempermalukannya seperti itu. Yunce kebingungan, tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Xiaoji menyebutkan bahwa entah mengapa, Yunce selama ini menyembunyikan kekuatan sejatinya, lalu menyarankan agar mereka kembali ke sekolah karena keesokan harinya akan ada kunjungan ke Aula Memorial Sejarah Modern, dan membolos akan membuat mereka diperhatikan. Yunce mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Amarah memenuhi dadanya. Ia memutuskan untuk mengikuti saran itu, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu identitasnya belum bisa ia ungkapkan. Jika Xiaoji menyelidiki terlalu jauh, kecurigaan bisa muncul. Ia teringat pada Aula Memorial Sejarah Modern, tempat yang seharusnya menyimpan catatan tentang apa yang terjadi setelah dirinya gugur. Keesokan harinya mereka menaiki kereta bawah tanah menuju sekolah bersama para siswa lain yang tampak sangat bersemangat. Waktu telah berubah begitu drastis. Setelah bertahun-tahun ia gugur, dunia telah mengalami mutasi besar-besaran. Ia tak menyangka kini produk dari dungeon digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Banyak hal baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya, meski beberapa di antaranya pernah ia temui di dalam dungeon masa lalu. Ia membuka inventaris sistemnya dan bertanya-tanya apakah hanya item yang dijatuhkan monster yang bisa dibawa keluar dari dungeon. Ia mengenakan Chimera Bone Ring, cincin level 14 yang terbentuk dari tulang rusuk penguasa dungeon daging dan tulang, Chimera Medan Tempur, yang memungkinkan pemakainya menempelkan anggota tubuh Chimera ke tubuhnya sendiri. Ia mengeluarkan buku skill Robust Fisik dari inventarisnya, sebuah skill berkualitas unggul bertipe pasif yang dapat dipelajari oleh kelas apapun. Ia menyadari bahwa perlengkapan dan buku skill semacam itu dapat dibawa keluar melalui inventaris dan bahkan diperjualbelikan di luar dungeon. Skill Resilient Fisik miliknya aktif secara permanen, mengurangi kerusakan fisik yang diterimanya. Sementara itu, hal-hal yang tidak dapat disimpan dalam inventaris setelah mengalahkan penguasa dungeon seharusnya lenyap bersama dungeon tersebut. Matanya mulai bersinar penuh kebingungan, karena ia benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi setelah kematiannya dahulu. Tak lama kemudian, ia tiba di Aula Memorial Sejarah Modern, dan hal pertama yang dilihatnya adalah patung Lui, penguasa tertinggi kerajaan, kaisar yang diklaim telah mengakhiri bencana dungeon. Guru mulai memandu para siswa berkeliling dan menjelaskan bahwa lebih dari 50 tahun lalu, tempat itu adalah medan pertempuran dari pemberontakan terkenal. Ia menerangkan bahwa pada masa itu, dunia sangat terpuruk akibat dungeon, terutama setelah muncul dungeon peringkat SSS yang paling mengerikan, membuat semua orang hidup dalam ketakutan. Raja Louis secara pribadi memimpin pasukan profesional dalam ekspedisi, dan meski mengalami banyak korban, ia akhirnya berhasil menaklukkan dungeon mengerikan tersebut. Namun tepat pada saat itu, ia menghadapi pemberontakan yang telah direncanakan sejak lama, dengan dalang yang menurut catatan sejarah adalah Yunce. Yunce disebut sebagai orang yang paling dipercaya raja namun akhirnya menjadi pengkhianat tak tahu balas budi. Mendengar itu, amarah Yunce tak tertahankan karena kenyataan yang terpampang dalam sejarah telah diputarbalikkan bahwa kamilah yang membersihkan dungeon peringkat SSS itu dan kamilah yang justru diserang.
Sang guru mengepalkan tangan sambil mengatakan bahwa tak terbayangkan rasa sakit akibat pengkhianatan dalam situasi seperti itu. Namun, raja mereka berhasil mengatasi kesedihan tersebut dan terus bertarung dengan keberanian serta pengorbanan. Akhirnya, dengan bantuan sang pahlawan Dingkun, pemberontakan itu berhasil ditekan sepenuhnya. Mata Yunce dipenuhi rasa penasaran saat mendengar nama Dingkun. Hatinya bertanya-tanya, apakah sosok seperti itu benar-benar pernah ada? Di sisi lain, para perundung yang sebelumnya telah menyakiti Yunce di danau tiba-tiba muncul. Wajah mereka dipenuhi kebingungan saat menyadari bahwa mereka masih berdiri dengan selamat. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena sebelumnya mereka dan Xiaoji telah terseret ke dalam dungeon yang baru saja terbentuk. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa dungeon tersebut telah diselesaikan, dan ia berpendapat bahwa untuk dungeon baru diselesaikan secepat itu, pasti ada seorang ahli kuat yang kebetulan berada di dekat sana. Menurutnya, mereka sangat beruntung telah bertemu sosok tersebut. Sementara perhatian Yunce tertuju tajam pada mereka. Ia menyadari bahwa merekalah orang-orang yang selama ini menyiksa pemilik asli tubuh yang kini ia tempati. Sementara itu, para siswa lain mulai mendekati Dingsu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan, mereka bertanya, apakah ia benar-benar telah memasuki dungeon baru? Dan yang lebih mengejutkan, apakah ia berhasil selamat dari bencana di dalamnya? Dingsu merangkul bahu Xiaoji dan menyatakan bahwa mereka sangat beruntung bisa keluar dengan selamat, lalu ia berbisik pelan, mengungkapkan bahwa mereka hampir saja menyeretnya ke dungeon pada hari itu, dan menuntut jawaban tentang bagaimana mereka berniat membayar hutang tersebut. Xiaoji langsung panik dan dengan cepat menyalahkan Dingsu, mengancam akan melaporkannya karena hampir menyebabkan dirinya dan Yunce kehilangan nyawa. Namun, Dingsu justru mencengkeram kepala Xiaoji, mempertanyakan apa yang sebenarnya ia pikirkan, dan menyadari bahwa Xiaoji sama sekali tidak memahami situasi yang sebenarnya. Dengan nada dingin, Dingsu memaksa Xiaoji untuk melihat patung di depan mereka, patung yang menggambarkan leluhur mereka diinjak oleh sang pahlawan. Ia mengungkapkan bahwa leluhur itu adalah pengkhianat bernama Xiao Shen, dan Xiaoji adalah keturunannya. Lalu ia bertanya dengan nada merendahkan apakah Xiaoji benar-benar berpikir bahwa siapapun akan membelanya. Dingsu mulai berteriak, menyatakan bahwa Xiaoji boleh saja menghina dirinya, tetapi tidak akan pernah diizinkan menghina leluhurnya, membuat Xiaoji terdiam dalam keterkejutan dan rasa tertekan. Kerumunan mulai berkumpul karena semua orang tahu bahwa kakek Dingsu adalah pahlawan Dingkun. Mendengar hal itu, mata Yunce mulai bersinar dipenuhi kemarahan yang terpendam. Para siswa menyadari bahwa orang di hadapan mereka adalah Xiaoji, keturunan Xiao Shen, dan bagi mereka, keturunan seorang pengkhianat yang berani menghina seorang pahlawan adalah tanda dunia yang terbalik. Mereka mengingat bagaimana leluhur Xiaoji telah menjatuhkan begitu banyak orang, dan jika bukan karena campur tangan sang pahlawan, entah berapa banyak lagi yang akan menjadi korban. Dingsu kemudian menyatakan bahwa ia tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang dirinya di belakang, tetapi ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina leluhurnya di hadapannya. Seorang guru mendekati Xiaoji, meletakkan tangan di bahunya, dan memintanya untuk meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa sebagai guru, ia selalu bersikap adil, dan mengingatkan bahwa sang pahlawan pernah memaafkan keluarga Xiaoji di masa lalu. Ia menegaskan bahwa meskipun Xiaoji tidak merasa berterima kasih, ia tetap tidak memiliki hak untuk mencemarkan nama baik sang pahlawan. Setelah mengatakan itu, sang guru pergi meninggalkan mereka. Dingsu kemudian meletakkan tangannya di kepala Xiaoji dan dengan nada menghina menyatakan bahwa jika ia memberinya pelajaran di depan umum, orang-orang hanya akan bersorak mendukungnya, karena tidak ada yang akan membela seekor hewan buas yang sedang dihukum. Terlebih lagi Xiaoji adalah sosok yang sangat dibenci. Ia mencengkeram rambut Xiaoji dan bertanya apakah ia benar-benar percaya bahwa dirinya keturunan seorang pahlawan. Bisa saja salah. Ia bersiap untuk menyerang Xiaoji, namun pada saat itu, sebuah tendangan keras menghantam wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Mata Xiaoji membelalak dalam keterkejutan. Sosok itu adalah Yunce. Matanya bersinar dipenuhi kemarahan. Ia mempertanyakan apakah keluarga sang pahlawan tidak punya waktu untuk mendidik generasi mudanya dengan benar. Para siswa mulai merekam kejadian itu, tidak percaya bahwa sosok itu benar-benar Yunce. Mereka berkomentar bahwa ia tampak seperti orang yang sepenuhnya berbeda, dan tidak percaya ia berani menyerang Dingsu. Menurut mereka, itu adalah tindakan nekat. Terlebih mereka mengingat bahwa Yunce hanyalah level 5, yang terlemah di kelasnya. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi
hingga ia memiliki keberanian seperti itu. Yunce adalah sosok tanpa orang tua, selalu murung dan tanpa teman, sehingga banyak yang mengira ia telah kehilangan akal sehatnya. Dingsu mengusap pipinya dan menyatakan bahwa Yunce hanyalah sasaran pelampiasan yang seharusnya bersyukur karena ia tidak berniat mengejarnya, dan ia tidak percaya Yunce berani menyerangnya saat ia lengah. Ia dan teman-temannya segera bergerak menyerbu Yunce. Namun Yunce bergerak secepat petir, menghindari setiap serangan dan membalas sebelum mereka sempat bereaksi. Dingsu jatuh berlutut di tanah, cairan merah mengalir dari mulutnya. Para siswa mulai berbisik satu sama lain, sementara Dingsu sendiri diliputi keterkejutan karena tidak percaya dengan kecepatan Yunce. Mereka semua bingung, bertanya-tanya bagaimana Dingsu bisa dikalahkan dengan begitu mudah, bahkan mulai meragukan kekuatannya. Dipenuhi amarah, Dingsu tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pendukung level 5 yang ia anggap tidak berguna bisa tiba-tiba menjadi lebih kuat darinya. Ia segera menggunakan skill Hell yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 25%, lalu melengkapi dirinya dengan palu Fireforged yang memberinya 314 poin kekuatan serangan. Ia meyakini Yunce hanya beruntung, dan tanpa ragu, ia langsung menerjang ke arahnya. Namun Yunce bergerak cepat, memanfaatkan celah itu, dan menghantam rahang Dingsu dengan pukulan kuat, menggunakan skill Blade of Trickery yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 80%. Dingsu diliputi keterkejutan. Yunce kemudian menendangnya hingga tubuhnya terhempas keras ke tanah. Seorang penjaga segera tiba, dan saat melihat Yunce menginjak Dingsu, ia bertanya apakah ada penyembuh di antara mereka. Para siswa masih terdiam dalam keterkejutan, tidak percaya bahwa Yunce yang hanya level 5 mampu bergerak secepat itu. Bahkan gadis berambut pirang dan temannya pun tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Penjaga itu menyatakan bahwa pertarungan dilarang di dalam aula karena berisiko merusak fasilitas, lalu menegur guru tersebut karena tidak mampu mengendalikan murid-muridnya. Sang guru kemudian berjalan mendekati Yunce, menyatakan bahwa Yunce tidak hanya telah menghina seorang pahlawan, tetapi juga berani menyerang keturunannya, dan menurutnya, Yunce adalah sosok yang tidak tahu diri. Ia menghunus pedangnya, sementara perhatian Yunce langsung tertuju padanya. Namun Yunce menggunakan cincin yang ia miliki, dan saat sang guru mencoba menyerang, pedang itu hancur berkeping-keping, membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan. Yunce kemudian dengan tenang menyatakan bahwa pembahasan tentang siapa yang tidak tahu diri sebaiknya ditunda sejenak. Ia menunjukkan bahwa meskipun sang guru mengaku adil, ia tampaknya hanya mendengarkan sisi cerita Dingsu, dan ia secara langsung mempertanyakan apakah sang guru berusaha mencari keuntungan dari keluarga tersebut. Sang guru memerintahkan Yunce untuk berhenti berbicara sembarangan, tetapi pandangannya tertuju pada cincin yang dikenakan Yunce. Ia bertanya-tanya peralatan seperti apa itu, karena meskipun ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, serangannya telah berhasil dihentikan. Saat aura kuat mulai terpancar dari tubuhnya, Yunce dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanyalah komentar biasa, dan ia menambahkan bahwa ia tidak benar-benar percaya sang guru adalah orang seperti itu. Para siswa masih terpaku dalam keterkejutan, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak seorang pun menyangka Yunce benar-benar mampu menahan serangan sang guru. Suasana aula dipenuhi bisikan tak percaya, sementara sang guru, dengan ekspresi serius dan sorot mata penuh kecurigaan, menyatakan bahwa ia akan menyelidiki penyebab konflik ini secara menyeluruh. Di dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Dari mana Yunce memperoleh peralatan seperti itu? Dan apakah ia juga memiliki pihak kuat yang mendukungnya? Cincin yang dikenakan Yunce adalah Chimera Bone Ring, sebuah peralatan berkualitas epik yang kini daya tahannya telah berkurang hingga 37%. Meskipun kualitasnya tinggi, cincin itu tetaplah peralatan yang diperoleh dari Lord level 21 dan menggunakannya untuk menahan serangan seorang guru level 35, jelas melampaui batas kemampuan aslinya. Yunce kemudian meminta agar dirinya dikeluarkan dari aula sebagai bentuk hukuman bersama Xiaoji. Xiaoji berdiri perlahan, mengikuti Yunce dengan tatapan bingung yang tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Para siswa masih tidak mampu memahami bagaimana seorang murid bisa melakukan sesuatu seperti itu. Sang guru lalu memerintahkan murid-murid lain untuk menggunakan sihir penyembuhan pada Dingsu. Sementara itu, Yunce dan Xiaoji meninggalkan aula dalam diam yang berat. Kesedihan menyelimuti hati Yunce. Ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa pada akhirnya tidak seorang pun berhasil bertahan, dan Ben-Ben telah lama dilenyapkan oleh sosok yang disebut sebagai pahlawan itu. Tatapannya tertuju pada Xiaoji,
dan ia menyadari bahwa jika ia mengajukan pertanyaan sekarang, pemuda itu kemungkinan akan menjawab tanpa banyak pertimbangan. Ia berdeham pelan, lalu mengakui bahwa pengetahuannya tentang sejarah tidak terlalu baik, dan meminta Xiaoji untuk menceritakan secara rinci tentang pencapaian spesifik sang pahlawan, Ding Kun. Mendengar itu, Xiaoji tampak gugup, namun tetap mencoba mengingat. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan detailnya, tampaknya pahlawan Ding Kun telah lebih dahulu menemukan konspirasi besar yang melibatkan Yun Che, sosok yang kemudian dilabeli sebagai pengkhianat besar. Ia menceritakan bahwa Ding Kun telah mempersiapkan penyergapan di dekat dungeon peringkat S untuk memberikan dukungan, dan dari situlah krisis pemberontakan berhasil diakhiri sepenuhnya. Mendengar itu, Yun Che merasakan keterkejutan yang dalam. Ingatan dari kehidupan masa lalunya mulai muncul kembali, termasuk momen ketika mereka justru disergap. Xiaoji melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa sejak muda, Ding Kun memang bercita-cita menyelesaikan krisis dungeon, dan ia selalu berlatih tanpa henti untuk tujuan itu. Setelah mendapat promosi dari raja, ia bertempur di berbagai wilayah selama bertahun-tahun, menyelamatkan banyak tempat dari berbagai krisis, termasuk bencana besar yang sangat terkenal, yaitu Great Cataclysm of Winterfell City. Tatapan Yun Che perlahan tertunduk ke tanah. Dalam benaknya muncul gambaran dirinya di masa lalu, berdiri di atas tumpukan tubuh yang tak bernyawa, sebuah kenangan yang dipenuhi penderitaan dan pengkhianatan. Dengan ekspresi muram, ia bertanya tentang pedang yang dipegang oleh patung sang pahlawan. Xiaoji menjelaskan bahwa pedang itu bernama Flowing Cloud Sword, dan menurut cerita yang beredar, pedang itulah yang digunakan sang pahlawan untuk mengakhiri hidup Yun Che yang disebut sebagai pengkhianat. Itu adalah peralatan tingkat tertinggi yang sangat berharga. Seketika, mata Yun Che mulai memancarkan amarah yang membara. Mereka bukan hanya merampas kehormatan dan pencapaiannya, tetapi juga merebut pedangnya. Dalam hatinya, sebuah keputusan terbentuk dengan jelas. Ia akan menghabisi Ding Kun terlebih dahulu. Di luar kompleks keluarga Ding, beberapa prajurit tingkat tinggi sedang berpatroli dengan kewaspadaan penuh. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyipitkan mata, perhatiannya tertarik pada sesuatu di kejauhan. Ia melihat Yun Che dan Xiaoji menyelinap ke sebuah gang sempit. Namun, ia memutuskan untuk tidak terlalu mempedulikannya, mengira mereka hanyalah orang biasa yang kebetulan melewati area tersebut. Yun Che, yang menyadari tingkat kewaspadaan pria itu, mulai bertanya-tanya apakah pria tersebut adalah seorang pengembara dengan kemampuan pengintaian. Xiaoji dengan gugup menyarankan agar mereka pergi saja, menjelaskan bahwa jumlah penjaga terlalu banyak, dan bahkan jika mereka berhasil masuk, begitu Dingsu kembali, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan. Meskipun Yun Che sangat ingin langsung mengalahkan Ding Kun, ia tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Menurut Xiaoji, Ding Kun menghabiskan hampir seluruh waktunya di dungeon tingkat tinggi. Berbeda dengan masa lalu, dungeon kini tidak bisa dimasuki dan ditinggalkan secara bebas. Dungeon tingkat tinggi dijaga oleh militer, dan hanya mereka yang memiliki izin khusus yang dapat memasukinya. Namun, Yun Che yakin bahwa keluarga Ding Kun pasti memiliki izin seperti itu di kediaman mereka. Yun Che kemudian bertanya, apakah benar-benar perlu bagi keluarga itu untuk memiliki begitu banyak penjaga, mengingat mereka hanyalah salah satu dari puluhan cabang keturunan Ding Kun. Xiao Jiji menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, mereka adalah keturunan seorang pahlawan, dan bahkan memiliki dungeon sendiri di dalam properti mereka. Mata Yun Che melebar karena terkejut mendengar hal itu. Xiaoji menambahkan bahwa dungeon tingkat rendah telah lama diperjualbelikan secara pribadi, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang tanpa kekuatan dan pengaruh. Dingsu, misalnya, selalu memiliki penjaga yang mendampinginya, memungkinkan dirinya untuk berburu monster dan meningkatkan level kapanpun ia mau. Sebaliknya, siswa biasa seperti mereka hanya bisa melakukannya saat praktik dungeon sekolah, dan bahkan saat itu mereka harus bersaing memperebutkan monster. Yun Che mulai menyadari betapa banyak hal telah berubah di era ini. Ia mempertanyakan apakah itu berarti semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin tinggi pula level yang bisa mereka capai. Xiaoji mengangguk menjelaskan bahwa orang biasa biasanya lulus sekolah di kisaran level 15 hingga 20. Dan karena banyak dari mereka tidak lagi memiliki akses ke dungeon setelah itu, mereka akhirnya terhenti di level tersebut. Jika seseorang mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan dungeon, seperti penambang atau penjaga di dungeon nasional, mereka mungkin bisa mencapai level mendekati 30 saat usia paruh baya. Sementara itu, penjaga seperti yang ada di rumah keluarga Ding bisa memanfaatkan dungeon milik keluarga,
memungkinkan mereka mencapai level sekitar 30 dengan lebih mudah. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, seseorang biasanya harus direkrut oleh militer atau masuk ke organisasi resmi, seperti guild atau akademi militer, melalui seleksi sekolah. Hanya dengan cara itulah mereka dapat mengakses dungeon tingkat tinggi dan terus berkembang. Yunce memahami dengan sangat jelas bahwa jika ia ingin menjadi lebih kuat, izin khusus itu adalah kunci yang tidak bisa diabaikan. Xiaoji menyarankan agar mereka pergi saja, menegaskan bahwa perbedaan level terlalu besar dan seberapapun hebatnya kemampuan Yunce, ia tetap tidak akan mampu menghadapi para penjaga itu secara langsung. Yunce sendiri sadar bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup untuk menghabisi Ding Kun, apalagi raja tertinggi Lui yang berada di bawah perlindungan berlapis. Namun, ia juga mengetahui bahwa kemampuan pengintaian yang biasanya dipelajari pada sekitar level 30, umumnya hanya mencakup area kecil, seperti mata elang, pendengaran yang ditingkatkan, atau pemanggilan roh pengintai. Kemampuan itu tidak cukup untuk mengawasi seluruh kompleks sepanjang waktu. Selain itu, ini bukanlah dungeon yang mengancam keselamatan secara langsung, dan sebagian besar penjaga tampak terlalu percaya diri. Ia menyimpulkan bahwa itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menyusup masuk. Xiaoji mulai panik, tetapi Yunce tidak ragu. Dengan gerakan cepat, ia melompat dan mendarat di atas tembok. Merasa bahwa dibandingkan sistem pengawasan hampir sempurna di dungeon tingkat tinggi pada kehidupan masa lalunya, tempat ini terasa jauh lebih longgar. Xiaoji dengan tegas memperingatkan bahwa bahkan jika mereka berhasil masuk, berada di dalam dungeon pribadi seperti itu bisa membuat mereka dilenyapkan tanpa konsekuensi apapun. Namun Yunce justru meraih kerah baju Xiaoji dan menatapnya tajam, menanyakan apakah ia tidak ingin mengubah hidupnya. Xiaoji mengakui bahwa ia memang menginginkannya, tetapi ia berencana melakukannya setelah bergabung dengan guild. Yunce lalu mempertanyakan keyakinan itu. Apakah ia benar-benar percaya guild dapat mengubah takdirnya? Ia menyebut identitas Xiaoji sebagai cicit dari pengkhianat Shen, dan mata Xiaoji langsung dipenuhi kesedihan yang mendalam. Tanpa memberi kesempatan untuk mundur, Yunce menariknya naik ke atas tembok, lalu menegaskan bahwa takdir seseorang hanya bisa diubah di masa sekarang, bukan dengan menggantungkan harapan pada kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Yunce tidak berniat melewatkan dungeon yang kini berada tepat di hadapannya. Ia memutuskan untuk membiarkan Xiaoji menentukan pilihannya sendiri. Apakah akan mengikuti atau mundur? Keringat mulai membasahi tubuh Xiaoji, sementara Yunce mengamatinya dalam diam, bertanya-tanya apakah keturunan itu akan membuat pilihan yang sama seperti leluhurnya. Pada akhirnya, Xiaoji berdiri tegak, karena ia tidak sanggup membiarkan Yunce menghadapi nasibnya sendirian. Yunce memberi isyarat tegas agar Xiaoji tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa di area ini tidak ada jejak keterampilan pengintaian tipe pemanggilan, sehingga selama mereka menjaga suara tetap rendah, menghindari garis pandang penjaga, dan memilih momen yang tepat, mereka bisa masuk dengan mudah. Tanpa ragu, Yunce meraih Xiaoji dan mengikuti rencana yang telah ia susun dengan matang. Dengan gerakan hati-hati, mereka berhasil menyusup ke dalam kompleks keluarga Ding Kun. Perhatian Xiaoji langsung tertarik pada sebuah dungeon yang terbuka di bawah tanah, seolah memanggil mereka ke dalam kegelapan yang misterius. Mereka pun masuk, dan di dalamnya terlihat dua monster. Satu berada di level 6 dan satu lagi di level 8. Yunce segera menyadari bahwa level mereka sedikit lebih tinggi dibanding dungeon sebelumnya, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Ia menduga keluarga Ding Kun secara rutin menyingkirkan monster-monster ini. Ia menyebut hanya ada dua monster kecil dan meminta Xiaoji untuk mencobanya. Namun Xiaoji diliputi ketakutan dan menolak, merasa dirinya tidak mungkin mampu mengalahkan mereka. Yunce tidak memberinya pilihan dan memaksanya untuk bertarung. Monster-monster itu segera menyerang, memaksa Xiaoji memanggil perisainya untuk bertahan. Dalam hatinya, Xiaoji masih tidak percaya Yunce benar-benar yakin ia bisa menang. Rasa gugup menguasainya, penyesalan mulai muncul, dan ia berharap bisa kembali ke rumah. Yunce menyuruhnya mencoba melawan, tetapi Xiaoji kebingungan bagaimana menemukan kesempatan untuk menyerang. Yunce menenangkan, memastikan ia mengawasi dan tidak akan membiarkan hal buruk terjadi. Dengan kepercayaan yang rapuh, Xiaoji akhirnya mencoba menyerang menggunakan perisainya. Tiba-tiba, monster lain mencoba menyerang dari belakang, tetapi Xiaoji bereaksi tepat waktu dan menghindarinya. Seperti yang telah Yunce perkirakan, bakat Xiaoji sebenarnya luar biasa. Masalahnya hanya satu, ia terlalu penakut dan mudah panik sehingga hanya berani bertahan. Namun secara naluriah,
Penilaiannya terhadap posisi ruang sangat akurat. Ia selalu terlihat berada dalam situasi berbahaya, tetapi kesehatannya hampir tidak berkurang. Xiaoji menyerang sekali lagi, tetapi perisainya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, Yunce bergerak secepat petir dan mengakhiri keberadaan kedua monster itu. Xiaoji terkejut ketika menyadari dirinya naik level dan kini mencapai level 7. Yunce menjelaskan bahwa pengalaman dibagi berdasarkan kontribusi dan tanpa partisipasi aktif, pengalaman yang diperoleh akan sangat sedikit. Yunce sendiri memegang Crescent Full Bone Blade, senjata yang terbentuk dari tulang kaki yang dipenuhi kebencian pekat, meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 62 dan serangan spiritualnya sebesar 11. Yunce memperhatikan bahwa gerakan Xiaoji sangat lincah dan menanyakan bagaimana ia mendistribusikan poin atributnya. Xiaoji menjelaskan bahwa selain spirit, ia membagi poinnya secara merata. Yunce teringat bahwa pengguna perisai biasanya tidak menambahkan poin pada kelincahan. Xiaoji menjelaskan bahwa tanpa itu, ia kesulitan menemukan kelompok di sekolah, karena tidak ada yang mau menunggu pengguna perisai yang lambat. Yunce menghela napas dan menjelaskan bahwa ia harus berpikir jangka panjang, karena promosi kelas tingkat lanjut setelah level 60 memiliki persyaratan atribut tertentu. Ia memberi contoh kelas Bastion Fortress yang membutuhkan 60 stamina dan 90 defense, menegaskan bahwa poin tidak boleh dibagi sembarangan. Xiaoji mengatakan bahwa orang biasa hanya mencapai level 40-an, dan level 60 adalah peringkat S yang terasa mustahil. Yunce meletakkan tangan di bahunya dan tersenyum, mengatakan bahwa mulai sekarang Xiaoji boleh mulai memikirkan peringkat S, bahkan sesuatu yang jauh melampauinya. Ia sendiri menyadari bahwa kelas support miliknya hanya bisa bangkit kembali berkat keterampilan tersembunyi Mirror World, dan jika tidak terjadi sesuatu yang tak terduga, ia mungkin akan beralih ke kelas lain. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Keterampilan Mirror World miliknya ternyata bisa naik level. Di dungeon pribadi keluarga Ding Kun, Yunce bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghadapi monster demi monster. Keterampilan Trick Blade memperkuat serangannya, tetapi efeknya berakhir tepat ketika ia menghadapi zombie Great Demon level 17. Monster itu masih bertahan, menunjukkan kekuatan Trick Blade sekaligus batasannya dalam pertarungan panjang. Mana dan stamina Yunce hampir habis. Pada akhirnya, monster itu berhasil dilumpuhkan, membuktikan bahwa tubuh Yunce belum mampu menahan pertempuran berkepanjangan. Namun hasilnya sangat besar. Yunce naik 2 level sekaligus hingga mencapai level 17. Kesehatan, mana, dan atributnya meningkat pesat. Ia juga memperoleh 2 jiwa makhluk bayangan dari zombie elite, memberikan 2000 poin pengalaman untuk keterampilan Mirror World, peringkat SSS miliknya, memastikan keterampilan itu bisa berkembang lebih jauh. Setelah pertempuran, Yunce mengumpulkan item dengan perasaan puas, tetapi tiba-tiba instingnya merasakan bahaya. Ia bergerak ke tempat yang lebih tinggi dan melihat para penjaga keluarga Ding Kun kini berpatroli lebih sering. Di sampingnya, Xiaoji yang telah mencapai level 8 dengan perlengkapan baru terlihat gugup dan menyarankan mereka berhenti. Ia menyadari jumlah monster semakin sedikit dan kewaspadaan penjaga semakin tinggi, membuat situasi terlalu berisiko. Yunce setuju karena bertarung sekarang akan sangat sulit. Ia harus terus menghindari penjaga sambil menggunakan Trick Blade dengan sangat hati-hati. Dengan kekuatannya saat ini dan peningkatan keamanan, risikonya terlalu besar. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah buku keterampilan baru bernama Brick Spell yang dapat menciptakan batu bata dari mana. Namun ketika dibalik oleh Mirror World, keterampilan itu berubah menjadi Void Technique, memungkinkan benda kecil menjadi tidak berwujud. Yunce menyadari bahwa tidak semua keterampilan hasil pembalikan diciptakan untuk pertempuran. Beberapa memiliki kegunaan halus yang jauh lebih dalam. Ia memeriksa keterampilan Mirror World miliknya dan melihat bahwa hanya dibutuhkan 30% pengalaman lagi untuk naik level. Berdiri di tepi tebing, ia memikirkan kekuatan luar biasa yang diberikan oleh kemampuan pembalikan itu. Bahkan pada level dasar, ia sudah merasakan tekad yang jauh lebih kuat. Membayangkan betapa hebatnya dirinya ketika keterampilan itu berkembang. Dengan mata bersinar penuh ambisi, Yunce menyusun rencana baru. Dungeon ini memberikan pengalaman unik untuk Mirror World melalui monster-monsternya. Ia menyadari bahwa mengalahkan boss dungeon mungkin cukup untuk meningkatkan keterampilan itu ke level 2. Hadiah yang terlalu berharga untuk dilewatkan meski risikonya tinggi. Mereka bergerak perlahan di dalam gua, bersembunyi di balik bebatuan, sementara para penjaga semakin sering menggunakan keterampilan deteksi, membuat setiap langkah terasa seperti berjalan di atas batas antara keberhasilan dan kegagalan.
Yunce mengintip ke depan dengan hati-hati dan akhirnya melihat target mereka. Di puncak tangga, duduk sosok bayangan raksasa di atas singgasana, tubuhnya terikat oleh rantai ungu bercahaya yang tebal. Banyak penjaga mengelilinginya, menjaga dengan kewaspadaan mutlak. Itulah bos dungeon. Dari tempat persembunyian mereka, Xiaoji terkejut melihat bos dungeon dikendalikan dengan cara seperti itu. Namun Yunce tidak terlalu terkejut. Ia mengingat bahwa bos dungeon di sekolah mereka juga dijaga ketat, menandakan bahwa kelompok kuat sering menggunakan metode seperti ini untuk mempertahankan kendali atas kekuatan yang luar biasa. Yunce menyapu seluruh pemandangan dengan tatapan tajam, memperhatikan para penjaga yang berdiri santai di tangga, seolah tidak menyadari bahaya yang perlahan mendekat. Perhatiannya tertuju pada rantai ungu bercahaya yang membelenggu sang bos, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Ia segera menyadari bahwa itu bukan sekadar rantai biasa, melainkan penahan tingkat tinggi yang dirancang untuk menahan makhluk yang sangat berbahaya. Dalam diam, ia menganalisis situasi dengan penuh perhitungan. Dengan begitu banyak penjaga, menyerang bos secara langsung adalah tindakan ceroboh yang mustahil dimenangkan dan hanya akan menarik perhatian semua orang. Yunce memahami bahwa ia tidak mungkin menyingkirkan bos selama para penjaga masih berdiri mengelilinginya. Namun di tengah kebuntuan itu, ia melihat sebuah peluang kecil. Salah satu penjaga berjalan menjauh sendirian, terpisah dari kelompoknya. Tanpa ragu, Yunce memutuskan untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Ia menutupi wajahnya, mengaktifkan trik blade yang meningkatkan kekuatan serangannya hingga 150%, lalu bergerak secepat kilat menyergap penjaga itu. Serangan mendadak itu berjalan sempurna. Penjaga tersebut langsung kehilangan kemampuan bertahan dan roboh, sementara Xiaoji menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Yunce berdiri di atasnya dengan aura dingin yang menekan, memaksanya berbicara dan memberikan informasi. Dalam ketakutan yang mendalam, penjaga itu memohon keselamatan, bersedia memberikan semua yang ia ketahui, bahkan mengakui bahwa keluarga Ding tidak membayarnya cukup untuk mengorbankan semuanya demi mereka. Yunce mendengarkan dengan tenang, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menanyakan tujuan utamanya, yaitu menyusup ke dalam kompleks. Ketika Yunce menanyakan tentang pas masuk dungeon pahlawan, penjaga itu terkejut dan segera menjelaskan bahwa Tuan Tua memiliki banyak pas seperti itu di ruang kerjanya, dan benda itu bukan sesuatu yang langka. Ia salah paham, mengira Yunce hanyalah penggemar fanatik sang pahlawan tua. Ketakutan oleh keheningan Yunce, penjaga itu bersumpah bahwa ia mengatakan kebenaran dan mengaku sering melihat Tuan Tua mengambil pas tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa pas itu hanyalah sampel sementara, dan tanpa bantuan orang dalam, siapapun akan langsung tertangkap. Namun Yunce sama sekali tidak terganggu oleh peringatan itu. Ia mencengkeram kerah penjaga itu lebih erat dan menyuruhnya tidak perlu khawatir. Dengan tatapan dingin yang menusuk, ia memerintahkan penjaga itu mengosongkan inventarisnya, memperlihatkan niatnya untuk merampas semua miliknya, dan kemungkinan mengambil identitasnya. Kembali di kompleks keluarga Ding, Yunce terus menginterogasi penjaga itu sambil memegang bajunya dengan kuat. Ia merasa kecewa karena hanya menemukan sebuah buku skill biasa yang kualitasnya tidak istimewa. Penjaga itu, yang masih diliputi ketakutan, bersumpah bahwa itu adalah satu-satunya yang ia miliki, menjelaskan bahwa keluarga Ding menyimpan semua hasil dungeon yang berharga di kediaman dalam, sementara penjaga luar seperti dirinya hanya mendapatkan sisa yang tidak penting. Yunce kemudian mempelajari skill Sunlight Baptist, sebuah kemampuan pasif yang memberikan pertahanan sementara setelah pemulihan. Namun, dengan kekuatan Mirror World miliknya, ia membalikan skill itu menjadi Moonlight Blessing, sebuah kemampuan ofensif yang jauh lebih kuat, memberikan peningkatan kekuatan serangan sementara setelah pemulihan. Ia segera menyadari bahwa skill berharga seperti ini sama seperti pas dungeon, disimpan di kediaman dalam. Penjaga itu menunjuk ke arah bangunan megah di pusat kompleks keluarga Ding, menjelaskan bahwa penjaga luar, seperti dirinya, tidak bisa masuk tanpa panggilan langsung. Ia menambahkan bahwa keamanan di sana sangat ketat. Selain Dingsu, semua orang di dalamnya memiliki level di atas 30 dengan perlengkapan tingkat tinggi, sehingga penjaga luar tidak dibutuhkan. Yunce menarik penjaga itu lebih dekat dan bertanya apakah pas itu berada di sana. Dengan gemetar, penjaga itu mengangguk, menambahkan bahwa kepala keluarga yang kuat, level 42, juga berada di dalam. Itu adalah lawan yang tidak bisa dihadapi Yunce secara langsung. Penjaga itu kemudian menjelaskan kekuatan keluarga Ding secara rinci, kepala keluarga utama, dan kedua, sama-sama level 42.
kepala keluarga ketiga level 52, dan tuan tua level 57. Ia memperingatkan bahwa jika dua anggota terkuat kembali, maka tidak akan ada peluang sama sekali. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Yunce membuat penjaga itu kehilangan kesadaran. Ia memerintahkan Xiaoji mengenakan armor penjaga tersebut sebagai penyamaran dan menunggu sinyalnya. Karena kepala keluarga yang kuat berada aman di dalam, Yunce memutuskan untuk memancingnya keluar daripada menghadapi langsung. Kembali ke dalam dungeon, Yunce mengamati bos dengan saksama. Ia memahami bahwa keluarga Ding menggunakan rantai tingkat tinggi untuk menjaga bos tetap hidup, menciptakan lokasi farming pribadi permanen. Ia segera menyadari bahwa sistem keamanan ini yang bergantung pada rantai yang dijaga memiliki celah besar yang bisa dimanfaatkan. Para penjaga yakin metode mereka tidak bisa ditembus karena tidak ada yang mampu membuka rantai tersebut. Namun mereka tidak mengetahui satu hal penting. Yunce, dengan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya, tahu persis cara membuka penguncinya. Ia mendekati salah satu penjaga secara diam-diam dan dengan mudah membuka kunci rantai itu. Seketika, rantai-rantai itu jatuh dan bos yang dipenuhi amarah akhirnya terbebas, mengamuk tanpa kendali. Kepanikan langsung menyebar ketika makhluk raksasa itu mengamuk di seluruh area. Kekacauan ini adalah persis yang Yunce butuhkan untuk memancing kepala keluarga keluar dari kediaman dalam. Dan rencananya berhasil. Alarm meraung keras saat kepala keluarga level 42 bergegas keluar dari kediaman dalam yang kini tidak dijaga, memerintahkan bala bantuan dungeon segera dikirim, sementara ia dan para penjaga elit berlari menuju pusat kekacauan. Yunce memanfaatkan gangguan itu untuk mengambil rantai tempur level 60 yang sebelumnya membelenggu bos. Saat memegang perlengkapan tingkat tinggi yang berdenyut dengan kekuatan, Yunce tahu rencananya telah berhasil. Dengan kepala keluarga dan penjaga elit sibuk, ia dan Xiaoji kini bisa dengan mudah menyusup di kediaman dalam. Namun saat rencana Yunce membuka jalan, sosok-sosok baru tiba di gerbang utama keluarga Ding. Para pelayan menyambut tuan kedua, Ding Hao, level 42, yang baru kembali bersama putranya, Ding Su, menggunakan kendaraan mewah. Ding Hao meremehkan kekalahan terbaru Ding Su dari Yunce sebagai kesalahan kecil, namun Ding Su membalas dengan nada tegas bahwa ia tidak datang hanya untuk menyambut ayahnya. Ding Hao kemudian membuka pintu kendaraan untuk seorang wanita bernama Yunsa. Dua wanita muda keluar, salah satunya berambut pirang panjang, dan temannya yang berambut gelap kemungkinan adalah Yunsa, kepala keluarga berkumis yang baru kembali dari kekacauan dungeon, berdiri di puncak tangga dengan senyum puas. Namun senyum itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kebingungan, lalu kemarahan. Ia menendang kasar seorang pelayan yang menghalangi jalannya dan memerintahkannya untuk menyingkir. Saat pelayan itu tergeletak di tanah, kepala keluarga berjalan cepat menuju Ding Hao, Ding Su, dan kedua tamu wanita itu jelas dipenuhi amarah. Dari balik hutan, Xiaoji yang mengenakan armor penjaga sebagai penyamaran menyaksikan semua itu. Yunce tiba-tiba muncul di belakangnya, membuatnya terkejut. Xiaoji mengaku khawatir, menyadari bahwa dengan keluarga Ding yang telah kembali, ini bukan waktu yang tepat untuk menyusup. Yunce dengan tenang bertanya mengapa ia terlihat begitu cemas. Sementara Xiaoji yang terkejut bertanya, bagaimana Yunce bisa tiba begitu cepat. Yunce menjelaskan bahwa makhluk yang ia bebaskan adalah seorang Dungeon Lord. Bahkan makhluk level 30 pun sulit diamankan. Sehingga makhluk itu akan membuat para petarung utama keluarga Ding sibuk untuk waktu yang lama. Ia menambahkan bahwa mereka tidak akan mampu menaklukkannya dalam waktu dekat, menjadikan ini kesempatan sempurna. Setelah itu, ia bertanya apa yang telah Xiaoji lihat. Xiaoji menatap rumah itu dengan kesedihan mendalam dan mengungkapkan bahwa pelayan yang ditendang oleh kepala keluarga adalah pamannya yang paling muda, Xiaoli, seorang pria, level 17. Yunce mendengarkan dengan saksama saat Xiaoji mengungkap bagian kelam dari masa lalu mereka. Ia menjelaskan bahwa ketika Yunce di masa lalu memberontak, keluarganya telah dihancurkan terlebih dahulu. Dalam arti tertentu, itu menyelamatkan mereka dari tahun-tahun panjang penghinaan dan penderitaan yang dialami oleh keluarga yang dituduh sebagai pengkhianat seperti keluarganya. Mendengar penderitaan keluarga sahabat lamanya akibat kebohongan masa lalu, wajah Yunce dipenuhi kesedihan yang dalam, namun juga tekad yang semakin kuat. Dari balik pepohonan, Xiaoji melanjutkan kisah pilu keluarganya, menjelaskan bahwa setelah dicap sebagai pengkhianat, keluarga Xiao menghadapi perlakuan kejam tanpa henti dari kekaisaran, rumah mereka dihancurkan, dan kehidupan mereka direnggut dari segala kehormatan yang pernah mereka miliki. Situasi semakin memburuk di bawah perintah rahasia dari sosok yang disebut pahlawan. Ding Kun, yang memastikan bahwa para anggota keluarga Xiao yang masih bertahan,
terus ditekan dan disakiti berulang kali. Dalam keadaan hancur secara fisik dan mental, tanpa pilihan lain untuk tetap bertahan hidup, sisa anggota keluarga Xiao dipaksa bekerja untuk keluarga Ding Kun, orang-orang yang justru menjadi penyebab kehancuran mereka. Kini mereka hidup dalam kemiskinan. Setiap hari harus membaca ekspresi tuan mereka, merendahkan diri demi secuil belas kasihan. Dengan rasa malu yang berat, Xiaoji mengakui bahwa mereka bahkan terkadang dipamerkan sebagai simbol kekuasaan dan kemurahan hati keluarga Ding Kun yang katanya telah memaafkan keturunan seorang pengkhianat. Ia menceritakan bahwa generasi ayahnya pernah mencoba melawan dan berusaha mengubah nasib mereka dengan menyuarakan ketidakadilan. Namun, usaha itu berakhir tragis. Tekanan yang tak tertahankan menghancurkan kewarasan ayahnya, sementara pamannya, Xiao Li, kehilangan seluruh harga dirinya dan menjadi sepenuhnya patuh, hidup tak ubahnya seperti pelayan setia keluarga Ding Kun. Beban sejarah kelam itu menekan hati Xiaoji dan membuatnya mulai meragukan keputusannya sendiri, mempertanyakan apakah benar ia telah melakukan hal yang tepat dengan mengikuti Yunce ke tempat berbahaya ini. Namun, keraguan itu terputus ketika Yunce menoleh kepadanya dan menyatakan dengan tegas bahwa ia harus masuk di kediaman bagian dalam. Kepanikan langsung menguasai Xiaoji, yang segera berusaha menghentikannya dan memperingatkan bahwa ayah Dingsu, seorang petarung level 42 dengan perlengkapan lengkap, berada di dalam. Ia menegaskan bahwa jika Yunce ditemukan, nasib buruk pasti akan menimpanya. Namun, Yunce tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia menjelaskan bahwa di dunia di mana kekuatan dan akses ke dungeon dikendalikan oleh segelintir orang berkuasa, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hidupnya tanpa berani mengambil resiko. Ia memandang Xiaoji dan menambahkan bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah tercapai jika seseorang hanya terus ragu dan menunggu. Yunce kemudian memberikan pilihan yang jelas. Ia mengatakan bahwa ia dapat membantu Xiaoji mengubah nasibnya, tetapi keputusan untuk bertindak harus datang dari Xiaoji sendiri. Ia juga menegaskan bahwa ia akan melawan, namun ia tidak akan memaksa Xiaoji mengikutinya. Meski mendengar tekad itu, rasa takut masih mencengkeram Xiaoji. Ia mengingatkan bahwa keluarga Ding adalah kekuatan besar yang menguasai dunia, dan ia tidak mengerti bagaimana mereka berdua bisa melawan kekuatan sebesar itu. Yunce tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke arah kediaman bagian dalam di kejauhan, lalu melangkah maju, meninggalkan Xiaoji yang terpaku. Dengan suara tenang namun penuh tekad, ia menyatakan bahwa tujuannya jauh lebih besar daripada sekadar menjatuhkan satu keluarga. Musuh sebenarnya yang ingin ia hadapi adalah seluruh kekaisaran itu sendiri. Sementara itu, di dalam kediaman bagian dalam yang sunyi, Ding Hao duduk santai di atas sofa, dilayani oleh seorang pelayan wanita. Ia bertanya-tanya bagaimana penguasa dungeon bisa membebaskan diri dari rantai kuat yang menahannya. Pada saat itu, seorang gadis yang berambut pirang bersama Yunyin dengan sopan bertanya kepada pamannya, apakah ini waktu yang tidak tepat untuk berkunjung, bahkan menawarkan untuk kembali di lain hari karena keadaan darurat. Ding Hao segera menepis kekhawatirannya dan mengatakan bahwa kakaknya, kepala keluarga, mampu menangani semuanya. Ia meyakinkan bahwa masalah dungeon bukanlah hal penting dibandingkan kunjungan gadis itu. Dengan senyum penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa ayah mereka yang kuat, sang tuan tua, dan saudara, ketiganya telah bergegas kembali begitu mendengar kedatangannya. Ia juga menyebut bahwa mereka telah menghubungi kakek pahlawan yang sangat antusias untuk menemuinya dan menegaskan bahwa semua ini akan diselesaikan dengan mudah. Dari tempat tersembunyi di balkon, Yunce mendengar setiap kata. Perhatiannya langsung menajam saat nama kakek pahlawan disebut, karena ia tahu yang dimaksud adalah Ding Kun. Pikirannya bergerak cepat, menghubungkan informasi baru itu dengan apa yang ia peroleh dari penjaga yang tertangkap sebelumnya. Untuk memasuki dungeon sang pahlawan, seseorang membutuhkan izin khusus dan pendamping. Ia mengamati para tamu dan melihat bagaimana Yunsa diperlakukan dengan penuh hormat, menyadari bahwa statusnya pasti sangat tinggi. Lalu sebuah detail penting menyentaknya. Nama gadis itu adalah Yunsa, memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Ia bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan, namun untuk saat ini ia menyingkirkan pikiran itu dan memusatkan fokusnya pada tujuan utama, yaitu mendapatkan izin dungeon. Ia terus mengamati sosok Yunyin yang berdiri diam dengan ekspresi yang sulit ditebak, memancarkan aura misteri dan kepentingan besar. Dengan para petarung utama keluarga Ding sedang sibuk, Yunce memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup di kediaman bagian dalam. Ia bergerak tanpa suara melalui lorong-lorong mewah, melewati dua pelayan wanita yang sedang berbicara dan bersembunyi di balik bayangan.
Ia menembus aula-aula megah yang dihiasi ornamen mahal dan melangkah semakin dalam menuju tujuannya. Sementara itu, di luar dungeon, situasi telah terkendali. Kepala keluarga Ding E, seorang petarung level 42, berdiri bersama pasukannya di hadapan penguasa dungeon yang telah dikalahkan. Ia mengamati keadaan dengan saksama dan menyimpulkan bahwa makhluk itu telah dilepaskan dengan sengaja. Namun, ia merasa terganggu karena tidak ada jejak pelaku. Ia yakin bahwa risiko sebesar ini tidak mungkin diambil hanya demi satu perlengkapan seperti rantai itu. Demi melindungi kediamannya, ia segera memerintahkan para penjaga untuk mengamankan kediaman bagian dalam. Karena tamu penting, mereka tidak boleh terganggu. Di dalam ruang kerja, Yunce memulai pencariannya. Ia mendekati meja yang disebutkan oleh penjaga, namun merasa kesal saat menemukan laci-lacinya kosong. Ia kemudian mengingat kemampuan non-tempur barunya, Phasing, kebalikan dari mantra break. Ia mengaktifkannya dan membuat tangannya menembus kayu padat meja, mengungkap ruang tersembunyi di dalamnya. Di sana, ia menemukan sebuah laci rahasia berisi buku dan jurnal. Ia menariknya keluar dan pandangannya sempat tertuju pada sebuah buku harian. Namun ia mengesampingkannya saat menemukan hadiah sebenarnya, yaitu kumpulan buku keterampilan berkualitas tinggi. Salah satunya adalah keterampilan pendukung kuat bernama Slowing Aura, yang mampu memperlambat semua musuh dalam area luas. Ia akhirnya menemukan simpanan rahasia keluarga Dingkun. Di luar, pintu masuk kediaman bagian dalam telah dipenuhi penjaga. Bersembunyi di hutan terdekat, Xiaoji menyaksikan dengan rasa takut yang semakin besar. Ia tidak mengerti mengapa begitu banyak penjaga berkumpul, dan ia khawatir mereka telah ditemukan. Kepanikannya meningkat saat lebih banyak penjaga datang. Ia sadar bahwa situasi ini terlalu berbahaya, dan jika Yunce tidak segera keluar, ia pasti akan tertangkap. Ketakutan itu membangkitkan kenangan pahit tentang ayahnya, yang kehilangan kewarasan dan penderitaan keluarganya yang tak pernah berakhir. Naluri pertamanya adalah melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ketika seorang penjaga mendekat ke tempat persembunyiannya, ia membeku, tidak mampu memutuskan. Pada saat itulah kata-kata Yunce terngiang di benaknya, bahwa ia bisa mengubah nasibnya, tetapi ia harus memilih untuk bertindak sendiri. Dengan tekad yang akhirnya terbentuk, Xiaoji berteriak keras dengan sengaja dan menarik perhatian para penjaga. Ia kemudian berlari keluar dari persembunyian dan memancing mereka menjauh dari kediaman. Ia telah membuat pilihannya. Ia akan menjadi pengalih perhatian agar Yunce tidak ditemukan. Dari dalam kediaman, Yunce menyaksikan tindakan berani itu. Memanfaatkan kekacauan, ia memecahkan jendela lalu melompat keluar. Perasaan bangga memenuhi hatinya saat menyadari bahwa temannya akhirnya berhasil mengalahkan rasa takutnya dan memilih melawan nasibnya. Untuk membantu Xiaoji melarikan diri, Yunce menciptakan gangguan yang lebih besar. Ia mendarat di tengah para penjaga dan dengan sengaja memancing kemarahan mereka, menyatakan bahwa dialah yang mengambil rantai dan buku keterampilan itu, serta menantang mereka untuk mengejarnya. Para penjaga yang marah segera meninggalkan posisi mereka dan mengejarnya. Saat berlari, Yunce menggunakan keterampilan Slowing Aura yang baru saja ia peroleh. Namun, berkat kemampuan Mirror World miliknya, situasi yang tampaknya mustahil itu mulai berbalik, membuka jalan bagi perlawanan yang akan mengguncang kekuatan besar yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Skill itu berbalik arah, berubah menjadi Accelerating Aura, sebuah aura percepatan yang mempercepat dirinya sendiri dan siapapun sekutu di sekitarnya. Kepala keluarga Ding E melihat mereka berlari, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Alih-alih melarikan diri menjauh dari rumah, mereka justru berlari kembali menuju dungeon, menuju pusat bahaya itu sendiri. Menyadari ancaman yang tersembunyi di balik tindakan aneh tersebut, Ding E segera memerintahkan dua skuadnya untuk menghentikan pengejaran dan kembali melindungi Dungeon Lord. Xiaoji, yang kini berlari di samping Yunce, diliputi kebingungan total. Tidak mengerti mengapa Yunce justru memimpin semua orang kembali menuju sumber ancaman. Dengan ketenangan yang mengejutkan, Yunce menjelaskan rencananya. Ia memahami bahwa dengan begitu banyak penjaga yang terpancing keluar untuk mengejar mereka, pasukan yang tersisa pasti telah mengalahkan Wild Dungeon Lord. Untuk mengendalikan makhluk sekuat itu, pasti telah terjadi pertempuran besar yang menguras kekuatannya hingga titik terendah. Itu berarti Dungeon Lord sekarang berada dalam kondisi paling lemah. Yunce memeriksa status skill pamungkasnya, Mirror World, dan melihat bahwa kekuatannya hampir mencapai peningkatan berikutnya. Mata ungunya bersinar penuh tekad saat ia menyadari satu hal, mengalahkan Dungeon Lord yang telah melemah, sekarang akan memberinya dorongan terakhir untuk memperkuat kemampuan terbesarnya. Keheningan tegang menyelimuti ruang duduk mewah keluarga Dingkun. Seorang gadis berambut pirang dengan anggun menyesap teh
dan dengan sopan memberitahu Ding Hao, tuan rumahnya, bahwa ia boleh pergi menangani keributan di luar. Dengan senyum penuh keyakinan, Ding Hao, master kedua, meremehkan situasi itu sebagai ulah pencuri kecil dan meyakinkan tamunya bahwa kakaknya, Ding E, akan menyelesaikannya dengan mudah. Namun, kenyataannya jauh dari mudah. Di dalam dungeon, Master Agung Ding E berusaha mati-matian untuk mengendalikan situasi. Ia memarahi seorang penjaga yang dianggap lambat dan memerintahkannya untuk segera mengejar Overlord yang mengamuk. Ketika melihat Yunce melesat melewati mereka, Ding E segera memerintahkan unit tercepatnya, para rogue dan pemanah, untuk meninggalkan bos dan mengejar penyusup itu dengan segala cara. Namun usaha mereka sia-sia. Yunce bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan mereka jauh di belakang. Ia tahu keunggulannya. Setengah dari poin atributnya telah ia alokasikan ke agility, dikombinasikan dengan skill percepatan yang telah berbalik arah. Kecepatannya kini berada di tingkat yang hanya bisa disaingi oleh rogue atau pemanah spesialis level 30. Tanpa kesulitan, ia mencapai ruang utama tempat bos Overlord dikepung. Makhluk itu terlihat sangat terluka dan lumpuh, sementara para penjaga berjuang mempertahankan segel sihir di sekelilingnya. Yunce menyadari bahwa rencananya berjalan sempurna. Bos itu kini berada di titik terlemahnya. Energi ungu bergelora di sekelilingnya saat ia bersiap melancarkan satu serangan penentu. Saat Yunce mendekat, para penjaga menyadari kehadirannya dan segera membentuk formasi, berusaha menghalangi jalannya. Namun sebelum mereka dapat membentuk pertahanan yang sempurna, Yunce melepaskan Chaotic Thorns. Sulur berduri berwarna ungu meledak keluar dari tanah, mencambuk ke segala arah. Para penjaga tercengang, belum pernah menyaksikan kemampuan seperti itu sebelumnya. Sulur tersebut mencoba menanamkan efek status. Manusia biasanya mampu menahan efek semacam itu, tetapi skill Yunce memiliki kekuatan yang tidak wajar, dan beberapa penjaga gagal menahannya. Hasilnya mengerikan. Para penjaga yang terkena efek itu jatuh dalam kebingungan. Seorang penyihir bahkan melancarkan serangan kuat ke rekannya sendiri, menghancurkan koordinasi mereka. Para penjaga lain menyaksikan dengan keterkejutan mendalam, tidak percaya pada tingkat keberhasilan skill yang begitu tinggi. Memanfaatkan kekacauan itu, Yunce melesat melewati formasi mereka dengan mudah. Jalannya terbuka menuju targetnya, Overlord dengan HP rendah yang kini berada di ambang kehancuran. Pertahanan para penjaga runtuh saat Yunce menyelinap melewati mereka. Mereka panik, tidak mengerti mengapa perisai dan teknik pengendalian mereka gagal, bahkan tanpa sengaja menyerang sekutu sendiri. Yunce menyadari lemahnya koordinasi mereka, memahami bahwa mereka hanyalah pasukan yang belum pernah mengalami pertempuran tim yang sesungguhnya. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan nyaman telah melemahkan mereka, dan kini kelemahan itu membawa kehancuran mereka sendiri. Kapten penjaga mencoba mengumpulkan keberanian anak buahnya, bersikeras bahwa jika mereka dapat menahan penyusup itu, maka semuanya akan berakhir. Tepat pada saat itu, Master pertama Ding E tiba, memerintahkan semua orang untuk menahan Yunce. Sebagai seorang warrior level 42 dengan perlengkapan berapi, ia menyatakan bahwa ia sendiri yang akan menghadapi penyusup itu. Dengan senjata yang menyala, ia melompat dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Yunce. Yunce menatap pendekatan master itu tanpa gentar. Dengan suara penuh keyakinan, ia memutuskan menghadapi serangan itu secara langsung. Ia mengeluarkan rantai tempur level 60 yang pernah ia ambil. Meski levelnya belum cukup untuk menggunakannya sepenuhnya, daya tahannya tetap luar biasa. Saat serangan berapi Ding E turun dengan kekuatan penuh, Yunce menggunakan rantai itu sebagai perisai darurat, berhasil menahan dampaknya sepenuhnya. Namun Yunce tidak hanya bertahan, ia memanfaatkan kekuatan benturan itu untuk mendorong dirinya ke belakang seperti proyektil, menghancurkan segel sihir yang dipertahankan para penjaga. Ia mendarat sempurna tepat di depan Dungeon Lord yang lumpuh. Dengan nada mengejek, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Master yang marah atas bantuan dorongan tersebut. Sebelum para penjaga sempat bereaksi, Yunce menyatakan bahwa ia akan mengambil pengalaman milik Overlord itu. Ia melancarkan serangan terakhir yang kuat, menghantam makhluk yang telah melemah itu, dan mengakhirinya sepenuhnya. Hasilnya langsung terasa. Yunce memperoleh 3 level sekaligus, mencapai level 20 dan mendapatkan 9 poin atribut baru. Yang paling penting, pengalaman besar dari Dungeon Lord itu sepenuhnya memaksimalkan skill tersembunyinya, Mirror World. Sistem mengonfirmasi bahwa skill itu telah meningkat, akhirnya mencapai level 2 yang sangat diinginkan. Dipenuhi amarah karena hasilnya direbut, Master pertama, Ding E berteriak penuh kemarahan dan menyerang Yunce dengan kapak berapinya. Para penjaga yang tersisa mengikuti, bertekad menangkap penyusup yang berdiri tenang di depan tubuh Dungeon Lord yang telah tak bernyawa. Namun Yunce tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun.
Ia fokus pada kekuatan baru yang diperoleh skill pamungkasnya. Saat serangan Ding E hampir mengenainya, serangan itu justru menembus bayangan Yunce yang berkilau, dan sosok Yunce menghilang begitu saja. Para penjaga terhenti, kebingungan oleh lenyapnya sosok itu secara tiba-tiba. Yunce mendapati dirinya berada di tempat yang sepenuhnya berbeda. Dunia di sekitarnya berubah menjadi versi dungeon yang sunyi dengan warna kehijauan seperti kristal. Ia menyadari bahwa ia telah mengaktifkan kemampuan baru dari skill tersembunyinya, Mirror World. Dalam dimensi aneh itu, ia melihat sosok transparan Ding E dan para penjaga lainnya, seperti bayangan tanpa kesadaran akan kehadirannya. Sebuah timer menunjukkan bahwa Mirror Walk akan bertahan hampir 30 menit. Ia menyadari dengan antusias bahwa kini ia benar-benar bisa memasuki dunia di dalam cermin. Di dunia kehijauan itu, Yunce mulai mengeksplorasi kekuatan barunya. Ia melihat bahwa segala sesuatu merupakan pantulan sempurna dari dunia nyata, hanya terbalik dari kiri ke kanan. Awalnya ia mengira sosok transparan para penjaga hanyalah ilusi, karena tangannya menembus mereka tanpa hambatan. Namun, ketika ia menyentuh tanah kristal, ia merasakan permukaan padat. Ia menyadari bahwa tempat ini nyata, bukan sekadar ilusi. Penjelajahannya membawanya pada penemuan luar biasa. Ia mengambil pecahan kristal dari tanah, dan sistem memberitahunya bahwa itu adalah Mirror Shard, sebuah benda yang dapat dibawa keluar dari dunia ini ke dunia nyata. Yunce langsung memahami arti besarnya. Dengan Mirror World level 2, ia kini mampu membawa objek nyata dari dunia cermin ke dunianya sendiri. Dipenuhi rasa ingin tahu, ia membuka layar sistemnya untuk melihat perubahan lain. Ia menemukan daftar skill yang benar-benar berbeda, menampilkan berbagai kemampuan berbalik arah yang kuat seperti invisibility dan force field cage, meskipun sebagian besar masih belum aktif. Sebuah pesan menjelaskan bahwa kemampuan itu terkait dengan skill dasar yang belum ia pelajari. Pada saat itulah Yunce akhirnya memahami sepenuhnya kekuatan sejati dari kemampuan barunya. Daftar itu menampilkan bentuk terbalik dari semua kemampuan yang bisa dia pelajari. Kini Yunce menyadari bahwa untuk menggunakan kekuatan luar biasa ini, dia terlebih dahulu harus menemukan dan mempelajari versi normalnya di dunia nyata. Kemampuan pembalikan yang ia gunakan saat level 1 hanyalah bagian dasar dari kekuatan sejatinya. Saat matanya menelusuri daftar kemampuan masa depan yang memikat, ia menyadari bahwa semuanya berubah. Kini ia bisa memilih pasangan kemampuan kuat dan merencanakan seluruh jalur kelasnya dengan matang, mengetahui persis bentuk terbalik hebat apa yang akan ia dapatkan. Sementara Yunce merenungi potensi penuh dari kemampuan barunya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di belakangnya. Saat menoleh, tampak sosok roh berwarna kehijauan melayang tak tentu di udara kristal. Ia bertanya-tanya apakah itu sebuah jiwa, seperti yang pernah membuatnya terjebak sebelum kembali ke dunia kehidupan. Rasa penasaran itu membuatnya ingin tahu apakah jiwa lain juga berada di dunia aneh ini. Tanpa peringatan, jiwa yang tenang itu tiba-tiba memancarkan energi hijau, berubah menjadi makhluk undead yang menjerit dan menyerangnya. Terkejut, Yunce menghunus pedang yang berpendar dan bersiap menghadapi perlawanan. Ia bertemu serangan makhluk itu dan dengan satu ayunan berhasil menghancurkan makhluk undead tersebut, menyadari bahwa kekuatannya ternyata tidak terlalu hebat. Begitu makhluk itu lenyap, sebuah pesan baru muncul. Menarik perhatiannya, sistem menawarkan kontrak makhluk undead menjelaskan bahwa ia bisa membuat kesepakatan dengan jiwa yang baru saja dikalahkannya, membiarkannya meninggalkan dunia cermin dan bertarung untuknya di dunia nyata. Kontrak itu juga menjelaskan bahwa level tertinggi jiwa tersebut akan selalu sama dengan Yunce, dan ia bisa memiliki hingga 20 kontrak seperti ini. Peristiwa tak terduga itu membuat Yunce merenungkan potensi kekuatan barunya. Kini ia mengerti bahwa setelah mengalahkan makhluk undead di dunia cermin, ia bisa menjalin perjanjian dengan jiwanya dan membawanya ke dunia nyata sebagai pejuang tangguh. Memegang pecahan cermin yang berhasil diwujudkan, ia menyadari kemampuannya bukan hanya untuk benda seperti batu. Upgrade level 2 dunia cermin benar-benar mengubah permainan, memungkinkan dia membawa tidak hanya barang, tetapi juga pasukan makhluk undead dari dunia cermin ke dunia nyata. Saat menatap lanskap kristal yang luas penuh kemungkinan, ide itu terasa sangat menarik. Di dunia nyata, keadaan berantakan. Dengan penguasa dungeon pribadi itu kalah, dungeon itu lenyap begitu saja, meninggalkan pasukan penjaga yang terpana dan kebingungan. Mereka tidak mengerti kemana penyusup itu pergi. Seorang kapten dengan panik bertanya bagaimana dia bisa menghilang begitu saja, berspekulasi apakah itu kemampuan sembunyi yang luar biasa. Seorang ahli sembunyi cepat menolak, menjelaskan bahwa kemampuan sembunyi memiliki batasan jelas dan tidak bisa membuat seseorang lenyap sempurna seperti itu. Kekosongan jawaban membuat Ding E marah,
ia meraih ahli sembunyi itu dan menuntut penjelasan bagaimana penyusup bisa lolos di tengah banyaknya penjaga. Master pertama, Ding E, bahkan lebih marah. Kehilangan dungeon pribadinya yang berharga, ia melampiaskan amarah pada salah satu bawahannya, meraih wajah pria itu, dan berteriak bahwa jika mereka tidak bisa menemukan orang yang bertanggung jawab, mereka harus mengganti kerugiannya. Sementara itu, waktu Yunce di dunia cermin hampir habis. Saat penghitung waktu berjalan mundur, ia bertanya-tanya di mana dirinya akan muncul kembali. Apakah ia kembali ke titik awal, atau ada aturan lain untuk meninggalkan dunia cermin? Tak lama kemudian, jawabannya datang. Ia muncul kembali di dunia nyata, tepat di tempat yang sama saat ia lenyap. Ding E yang marah segera melihatnya, dan tanpa berpikir memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Menghadapi serangan baru dari pasukan keluarga Ding, Yunce tetap tenang. Ia mengangkat tangan, cahaya hijau berputar di telapaknya, dan berkata agar mereka jangan terlalu cepat bertindak. Ia menyatakan bahwa setelah lama menjadi korban serangan massal, kini saatnya ia melakukan hal yang sama. Dengan itu, ia menggunakan kekuatan yang baru saja diperoleh dari dunia cermin. Gelombang prajurit tulang menyeramkan muncul, membentuk pasukan makhluk undead yang menakutkan, dan menyerbu para penjaga yang terkejut. Para penjaga merespons dengan ketakutan murni. Serangan mereka melambat saat mereka mempertanyakan apa sebenarnya sosok-sosok seperti hantu itu. Apakah benar-benar makhluk gaib? Ding E mencoba menenangkan ketakutan yang muncul, berteriak pada pasukannya agar jangan panik, menyatakan bahwa makhluk itu hanyalah monster undead yang pernah dilihat sebelumnya. Seorang penjaga mencoba melawan salah satu prajurit tulang, bersiap menghadapi perlawanan sengit. Namun, ia terkejut melihat munculnya status bar di atas makhluk itu. Itu adalah prajurit tulang undead dengan level 20, setara dengan Yunce. Meski begitu, rasa takut tetap mendominasi. Wajah Ding E memutar dalam kemarahan melihat ketidaktegasan pasukannya. Untuk memaksa mereka bertindak, ia menjanjikan hadiah tambahan bagi siapapun yang menyerang dan menangkap penyusup itu. Janji imbalan itu seakan membangkitkan keberanian mereka kembali. Namun ketika para penjaga menoleh dari pasukan undead itu untuk menghadapi Yunce, mereka mendapati ia sudah tidak ada. Bingung, mereka menatap sekeliling, bertanya-tanya kemana dia pergi. Menggunakan pasukan makhluk undead yang baru dipanggil sebagai pengalih perhatian, Yunce mengamati pertempuran dari jarak aman. Ia menilai bahwa pasukannya saat ini masih terlalu lemah untuk benar-benar efektif. Ia tahu jika bisa menemukan dan membuat kesepakatan dengan jiwa yang lebih kuat, pasukan penjaga yang berantakan ini tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Namun, ia dibatasi oleh apa yang bisa ditemukan. Ia telah membuat kesepakatan dengan 20 jiwa terkuat yang tersedia di area kecil dunia cermin yang ia jelajahi. Penjelajahannya pun tidak terbatas. Ia menemukan dinding pembatas yang membuatnya tetap berada dalam radius 200 meter dari titik masuk. Kesadaran itu membuatnya paham, untuk menemukan makhluk undead yang lebih kuat, ia harus memasuki dunia cermin dari tempat yang berbeda di masa depan. Rencana itu terhenti ketika ia melihat temannya, Xiaoji, yang berperan sebagai pengalih perhatian, ditemukan bersembunyi di hutan. Salah satu penjaga mengejek pemuda itu, meremehkan hadiah yang akan didapatnya jika tertangkap. Tanpa ragu, Yunce melompat dari bayangan, menyerang dengan cepat dan tepat, menyingkirkan para penjaga yang mengancam temannya. Dengan jalan terbuka, ia meraih Xiaoji yang terkejut dan memberitahu bahwa mereka harus pergi. Menatap kekacauan yang ia ciptakan, dengan pasukan undeadnya terus menahan para penjaga, Yunce memutuskan tugas mereka selesai. Saatnya kembali, menjauh dari bahaya, dan memeriksa dengan saksama semua hal baru yang didapat dari serangan berani ini. Sementara Yunce dan Xiaoji melarikan diri, para penjaga keluarga Ding yang tersisa terus berjuang menghadapi pasukan undead. Para penjaga menyerang dengan gigih, menghancurkan tulang-tulang prajurit tulang itu. Salah seorang pemimpin mencatat bahwa makhluk itu tidak terlalu kuat, namun kelegaan mereka singkat. Betapa terkejutnya mereka saat melihat prajurit yang kalah tiba-tiba bangkit kembali tanpa cedera. Mereka terus bertarung hanya untuk melihat tulang-tulang itu bangkit lagi dan lagi. Saat semangat para penjaga mulai runtuh, Dingge, kepala keluarga Ding yang tangguh dan berlevel 52, muncul dengan tenang sambil menghisap asap rokok. Ia menyadari bahwa prajurit tulang itu adalah makhluk yang dipanggil, dan kebangkitan mereka menguras energi penyihir yang memanggilnya. Dengan senyum percaya diri, ia menyimpulkan bahwa mereka hanya perlu membunuh makhluk itu berulang kali, hingga penyihirnya kehabisan tenaga. Beberapa saat setelah serangan kacau itu, sang tetua, kepala keluarga yang kuat dengan janggut putih panjang, kembali. Segera ia menanyakan apakah tamu penting mereka, Nona Yunsa,
sudah pergi. Di dalam, putranya, Ding Hao, membungkuk dengan hormat, meminta maaf karena gagal menahan sang tamu. Ia menjelaskan bahwa penyusup itu sangat berani, membuat keributan dengan teriakan dan bahkan merusak jendela, sehingga tamu mereka terpaksa pergi. Sang master tua, Ding Dan yang terkenal dengan level 57, putra pahlawan Ding Kun, merasa amarahnya memuncak, memarahi putranya karena kegagalan total dalam menjaga keamanan. Ia marah karena seorang penyusup berhasil masuk dan melarikan diri tanpa teridentifikasi. Ding Hao menundukkan kepala penuh rasa malu, menanggung seluruh kesalahan. Namun, ia membawa kabar baik. Meski kekacauan terjadi, Nona Yunsa setuju untuk pergi ke penjara pahlawan, sehingga urusan kakeknya, pahlawan Ding Kun, tidak hancur. Amarah master itu tetap tak reda. Ding Dan bersumpah akan menyingkirkan para pelaku tanpa ampun. Ia lalu dengan tidak sabar memerintahkan putranya untuk segera memeriksa apa saja yang dicuri. Dalam ketenangan setelah kekacauan, Yunce meninjau hasil rampasannya. Ia memeriksa izin akses sementara ke penjara yang dicurinya, yang tertulis nama Xiaoji. Ia telah memiliki target utama, tetapi tetap membutuhkan pengawalan untuk penjara pahlawan. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia menilai keuntungan lain dari serangan ke rumah keluarga Ding, yang ternyata sangat menguntungkan, menaikkan levelnya menjadi 20. Cincin tulang Chimera yang kuat nyaris hancur karena menahan serangan. Namun, ia berhasil mencuri lebih dari 10 buku keterampilan berharga. Salah satunya berisi mantera dukungan, dan ia segera mempelajari mantera lagu pertempuran yang meningkatkan tingkat dan kerusakan kritikal, meski menurunkan pertahanan. Ia langsung memikirkan bentuk terbaliknya, mantera lagu perisai, yang melakukan kebalikan efek tersebut. Dengan semangat, Yunce menyadari bahwa dengan mempelajari dan membalikkan keterampilan dukungan ini, ia bisa secara signifikan meningkatkan statnya. Ditambah keterampilan pasif baru yang meningkatkan kekuatannya, ia yakin bisa mengalahkan lawan selevel hanya dengan kekuatan murni. Selain buku keterampilan, penguasa penjara menjatuhkan item langka level 30, baju zirah ksatria yang korup, yang akan berguna di kemudian hari. Tetapi yang terpenting, di atas level, keterampilan dan peralatan, ia akhirnya menaikkan keterampilan tersembunyinya, dunia cermin, ke level 2. Memikirkan kemampuan barunya, Yunce menyadari bahwa pasukan undead-nya meningkatkan daya tempurnya secara drastis. Namun ia tahu itu belum cukup. Mengingat patung pahlawan Ding Kun, ia menilai musuhnya setidaknya setara dengan S-rank bersekutu. Untuk memiliki peluang menghadapi musuh itu, Yunce memperkirakan ia perlu mencapai level 50 atau lebih. Dan yang lebih penting, menemukan serta membuat kontrak dengan roh nekroantik S-rank. Setelah aman dari komplek Ding, Xiaoji yang masih terkejut bertanya dengan gugup apakah mereka akan dikejar. Yunce dengan tenang meyakinkan bahwa mereka sudah kehilangan pengejar dan aman karena identitas mereka tidak terlihat. Namun, Xiaoji tetap cemas, dan Yunce menyadari betapa berat pengalaman itu bagi temannya. Menyadari pasukan undead-nya masih terlalu lemah, Yunce memikirkan langkah selanjutnya. Ia bertanya kepada Xiaoji, apakah ada penjara terdekat tempat seseorang kuat telah gugur. Saat Xiaoji bingung, Yunce menjelaskan ia membutuhkan penjara level tinggi untuk menaikkan level lebih cepat, dan keberadaan orang kuat itu akan berguna untuk sesuatu yang akan ia ketahui nanti. Xiaoji mengonfirmasi ada tempat seperti itu, namun ragu dan mengungkapkan bahwa itu adalah penjara pribadi sekolah dan mereka tidak bisa masuk sembunyi-sembunyi. Informasi itu membuat Yunce berpikir penjara itu terkendali dan dijaga ketat. Namun ia tidak goyah, memutuskan bahwa jika masuk normal tidak mungkin, ia akan menggunakan cara khusus untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebagai bagian dari metode khusus untuk memasuki penjara pribadi sekolah, Yunce menemui guru kelasnya. Ia memberikan guru itu buku keterampilan langka kualitas ungu untuk kelas pengembara yang dicuri dari keluarga Ding. Suap itu berhasil, guru itu kini percaya Yunce memiliki dukungan kuat dan menjadi lebih membantu. Ia mengakui akses penjara biasanya tetap dan sulit diubah. Namun ada celah penjara dibuka untuk siswa yang lulus, dan seorang guru bisa merekomendasikan siswa luar biasa. Meyakini potensi Yunce, ia berjanji memberi Yunce kesempatan. Rencana itu sukses, Yunce bergabung dengan siswa lain yang memasuki penjara sekolah yang heroik. Beberapa siswa terlihat bertekad, ada yang merendah, ada yang menunjukkan rasa terima kasih pada pahlawan. Saat Yunce melewati portal bercahaya, ia merasakan kegelisahan aneh, seakan ada yang tidak beres dengan penjara ini. Guru dengan antusias menjelaskan bahwa tempat itu dulu pernah menjadi arena pertarungan pahlawan, dan jejak kekuatannya mungkin masih ada. Di dekatnya, Xiaoji mendengar dengan tegang, mengetahui dari sejarah palsu kerajaan bahwa penjara heroik itu adalah tempat
pahlawan Dingkun, membasmi buyutnya, pengkhianat Xiao Shen. Mengetahui kebenaran gelap, Xiaoji ragu, bergulat antara memberitahu Yunce atau tidak. Saat siswa berkumpul di pintu penjara, guru memberi peringatan terakhir, ini adalah penjara level tinggi, dan mereka harus berhati-hati dalam batas kemampuan. Ia lalu menunjuk siswa berambut merah dengan baju zirah, Little C, memerintahkannya untuk mengawasi Yunce dan Xiaoji. Little C jelas kesal, mengeluh tidak bisa fokus naik level jika harus mengawasi orang lain. Guru itu mendorongnya, menegur keluhan itu karena penjara sudah dibuka, sambil menggerutu mengapa siswa muda diizinkan masuk. Little C masuk bersama yang lain, memerintah dengan nada merendahkan agar Yunce dan Xiaoji tetap di belakang, dan tidak membuat masalah, mengancam akan meninggalkan mereka jika menjadi beban. Saat mereka memasuki interior luas percaya ungu, Yunce menilai lingkungannya dengan diam. Penjara ini seharusnya level 20-40, namun instingnya dari kehidupan sebelumnya menjerit, sesuatu tidak beres. Gelombang bahaya mendalam menyelimuti, tak sesuai dengan tingkat kesulitan yang seharusnya. Saat siswa menyusuri penjara heroik bercahaya ungu lebih dalam, Yunce melihat Yunyin dan temannya Yunsa yang berambut pirang di dalam. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka, siswa muda, bisa diperbolehkan masuk. Little C yang ditugaskan mengawasi Yunce juga melihat kedua gadis itu, menunjukkannya pada siswa berzirah lain. Siswa itu langsung berkhayal ingin mengawal gadis-gadis cantik itu. Namun fantasinya dipotong oleh siswa lain yang lebih tinggi dan serius mengenakan helm, menegurnya untuk berhenti berkhayal. Siswa itu menjelaskan bahwa Yunyin dan Yunsa jauh lebih kuat, keduanya di atas level 30, dan mereka seharusnya meminta bantuan gadis-gadis itu. Sementara siswa yang berkhayal aneh merasa malu, ia hanya bisa bergumam bahwa ia berbicara sembarangan. Sementara siswa senior berbicara, si pemimpi tetap memperhatikan Yunsa dan Yunyin dengan penuh rasa penasaran. Mengejutkan bagi Yunce dan temannya, dua murid muda tingkat tinggi itu berjalan tanpa ragu langsung menuju Yunce dan Xiaoji, mengabaikan semua orang di sekitarnya. Yunce menatap langkah mereka yang mantap dengan kebingungan. Detik-detik itu terasa berat. Ia mengenali Yunsa sebagai tamu istimewa dari keluarga Ding, sosok yang biasanya hanya terlihat dalam acara resmi. Cara Yunsa mendekat begitu lugas, begitu dekat, menimbulkan kecurigaan yang menusuk. Apakah ia mengetahui rahasia tubuh Yunce, atau justru ingin menuntut balas untuk Dingsu yang pernah dipermalukan secara publik? Namun semua itu terselubung oleh senyum ramah dan percaya diri. Yunsa menyampaikan pujian atas kemampuan bertarung Yunce, menegaskan bahwa suaranya begitu unik. Yunce awalnya mengira ini hanya basa-basi, tidak menyadari ancaman tersirat yang menyelubungi setiap kata. Ketika mata Yunsa bersinar keemasan dan ia mencondongkan tubuh lebih dekat, rahasia terkuak. Ia mengenali suara Yunce dari pecahan kaca saat pelarian dari kediaman keluarga Ding. Dunia Yunce seakan berhenti sesaat, hanya 2 kalimat itu sudah cukup bagi gadis kuat ini untuk mengidentifikasi dirinya sebagai penyusup. Sebuah kenyataan menakutkan merayap di pikiran Yunce. Kekuatan dan ketajaman pengamatan Yunsa begitu luar biasa. Setelah menegaskan maksudnya, pakaian Yunsa berubah secara instan menjadi baju tempur ala penyihir putih, gemerlap dan penuh aura kekuatan. Sementara Yunyin menyesuaikan diri dengan pakaian energi hijau gelap yang menegaskan kesiapan tempur mereka. Yunsa berkata bahwa mereka akan menjelajahi dungeon terlebih dahulu, kemudian berjalan pergi bersama temannya. Yunce menatap mereka pergi, mencerna setiap gerakan, setiap kata yang tersirat. Ia tahu, Yunsa mengenalinya sebagai penyusup, namun memilih untuk tidak mengungkapkan di depan umum, menyampaikan pesan tersembunyi yang penuh arti. Ada kemungkinan itu adalah peringatan. Ia juga tidak bisa menyingkirkan bayangan bahwa Dingsu mungkin mengenali suaranya dari pertarungan sebelumnya.